Wah, gak berasa nih ya, ternyata masa kampanye Capres-Cawapres ini bakalan segera berakhir. Terus habis ini apa lagi dong tahapan pemilunya? Masa tenang! Ya, bener banget. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum pemungutan suara. Dan pada periode pemilu tahun ini, masa tenang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2024. Sebenarnya apa sih masa tenang itu? Nah, masa tenang adalah masa di mana semua aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan. Jika ada yang tetap berkampanye, akan dijatuhkan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Tuh, makanya jangan sampai dilanggar ya. Selama masa tenang ini, semua media dan lembaga penyiaran juga dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang menguntungkan maupun merugikan peserta pemilu. Gak cuma itu aja, lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau pendapat tentang pemilu di masa tenang. Selain larangan berkampanye, ada juga loh kegiatan yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang, yaitu para peserta pemilu beserta tim kampanye dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Lalu menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos peserta pemilu menggunakan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Dan yang terakhir adalah memilih pasangan calon ataupun partai politik calon anggota tertentu. Nah, jika ada yang sengaja menjanjikan memberi uang maupun materi ke pemilih akan dipidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 48 juta rupiah. Jadi ingat ya, untuk para peserta pemilu, tim sukses, relawan, dan juga para simpatisan, di masa tenang ini, stop segala aktivitas kampanye. Mari ciptakan pemilu damai yang adil dan tanpa kecurangan. Kami tutup Rumah Pemilu edisi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa. Gagas RI, keistimewaan Yogyakarta bersumber dari akar sejarah dan kebudayaan yang menjadi spirit kehidupan masyarakatnya. Ikuti gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tentang keistimewaan Yogyakarta dari perspektif kesejahteraan rakyat yang berdaulat dan harmoni. Dalam Gagas RI, berdaulat untuk kesejahteraan rakyat, Jumat 9 Februari, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Saudara, Partai Golkar menggelar kampanye bertajuk Konser Menjemput Kemenangan di Bandung, Jawa Barat. Konser menjemput kemenangan ini sebagai kampanye pamungkas Partai Golkar setelah melakukan rangkaian kegiatan kampanye di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi momentum soliditas dan elektabilitas partai dan juga kemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Golkar akan hadir untuk menyampaikan pidato politik, di mana konser menjemput kemenangan Golkar ini juga akan dimeriahkan oleh band ternama dan sejumlah artis ibu kota serta seni kebudayaan. Lantas seperti apa gelaran konser menjemput kemenangan Golkar di Bandung? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama. Ya Reza, bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di sana? Siapa saja yang sudah terlihat hadir? Ya baik, Melisa dan juga saudara, situasi hari ini sangat ramai begitu oleh sejumlah kader dari Partai Demokrat, tentunya dari seluruh DPD provinsi yang ada di Provinsi Jawa Barat ini hadir di gedung Eldorado Dome yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Simpatisan dari Partai Golkar sudah hadir tadi sekitar pukul 1 siang hingga saat ini memang sudah masuk ke dalam ruangan. Tadi saya melihat Ketua Umum Airlangga Hartarto ini sudah datang di gedung Eldorado Dome dan juga didampingi oleh Tantowi Yahya tadi, dan juga ada Nurul Arifin dan juga sejumlah kader dari Partai Golkar begitu. Nah,
Muru hari ini memang Partai Golkar menggelar kampanye terakhir di Kota Bandung setelah beberapa waktu menggelar kampanye di berbagai kota atau di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan tentunya kampanye hari ini adalah bertajuk konser menjemput kemenangan, di mana Partai Golkar sendiri ini menargetkan 116 kursi legislatif di seluruh Indonesia dan juga bertekad untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran pada 14 Februari mendatang. Nantinya rencananya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini akan berpidato politik di kampanye hari ini, dan kita nantikan, kita akan ikuti acara selanjutnya di Gedung Eldorado. Kembali ke Anda. Baik, Reza Pratama tadi melaporkan langsung dari Gedung Eldorado Dome di Bandung, Jawa Barat. Saudara, setelah ini kita akan menyaksikan pidato politik dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Mari kita saksikan langsung dari Eldorado Dome, Bandung, Jawa Barat. Bapak Erlangga Hartarto, semoga sehat selalu. Terima kasih Golkar telah membantu Bapak Jokowi. Siap, tak. Tegak, tak. Satu, langkah ke kanan, jalan. Lencang kanan, tak. Tegak, tak. Penampilan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Hormat, tak. Tegak, tak. Balik, kanan, tak. Lari, maju. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan untuk saya, Kang Deon. Saya ini langsung didatangkan dari Korea, Bapak Ibu.
Korea Kopo area maksudnya. Di sini ada yang orang Kopo? Cicukang betul. Baik, baru saja kita saksikan bersama baris berbaris modern dari Garuda Emas Jawa Barat sebagai simbol generasi muda menyongsong kemajuan. Pada kesempatan yang penuh dengan semangat kemenangan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang di Eldorado Dome Bandung dalam acara konser menjemput kemenangan. Mohon izin dulu, saya ingin menyapa hadirin yang ada di sini dengan bahasa Korea. Bapak boleh? Baik, Bapak bahasa Koreanya kiri itu kencana. Kalau kanan itu tuhu, gitu. Mirip bahasa Korea ya, padahal itu bahasa Sunda. Coba, kencana mana suarana? Katuhu mana suarana? Alhamdulillah semangat ya. Selamat sore dan selamat datang juga saya haturkan kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU, beserta Ibu Yanti Hartarto. Para pengurus DPP, DPD Provinsi Jawa Barat dan DPD Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta seluruh kader Partai Golkar dan simpatisan yang hadir secara offline, dan juga yang menyaksikan dari seluruh media di seluruh Indonesia. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Partai Golkar yang akan dipimpin oleh Nurani Yulianti, kader Partai Golkar. Untuk hadirin dimohon berdiri. Syadakan dirimu, kibarkan panji golongan karya. Satukan tekadmu, bulatkan semangatmu bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat adil, makmur, merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Terima kasih. Demi kelancaran dan keselamatan, acara ini akan dilanjutkan dengan baik, demi kelancaran dan keselamatan, acara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MDI Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Ramdan Fauzi SHI MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto beserta Ibu, hadirin sekalian, untuk kelancaran acara konser menjemput kemenangan pada hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, mari kita tundukkan qalbu kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Ya Allah, memahami bahwa di dalam acara konser menjemput kemenangan ini adalah dalam rangka ikhtiar memilih pemimpin bangsa yang terbaik bagi kami. Ya Malikal Mulk, sangat mudah bagimu ya Rabb memberikan kemenangan untuk partai kami. Sangat mudah bagimu ya Rabb menjadikan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka wakil presiden untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang engkau tentukan sebagai pemenang atau kalah, kami semua adalah hamba-Mu dan semuanya tidak ada orang lain. Semuanya adalah saudara kami sebangsa dan setanah air. Ya Allah, ya Wali, ya Nasir, Engkau pernah mengajarkan kami sebuah doa. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Anugerahkan kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi-Mu ya Allah. Engkau maha menyaksikan apa yang dilakukan hamba-Mu pada siang hari ini. Semoga menjadi bagian dari upaya menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik menurut-Mu dan bagi kami segenap warga Indonesia. Ya Allah, ya Maulana, kami memohon perlindungan-Mu ya Allah. Semoga kami terhindar dari apa yang Engkau peringatkan dari kitab suci-Mu. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wa la nasira. Barang siapa yang melakukan kecurangan, niscaya akan diberi pembalasan dengan tidak mendapatkan pemimpin dan pelindung yang baik bagi selain dari Allah. Ya Rabb, kami merasa sudah melakukan persiapan yang terbaik untuk memilih calon pemimpin dan pelindung kami. Namun hanya Engkaulah yang maha mengetahui dan yang maha menentukan hasil akhirnya. Kami memohon, berkahilah perjuangan kami, bantulah segenap warga bangsa Indonesia untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagi-Mu dan untuk kami semua. Ya Allah, ya Hadi, ya Wahab, masih panjang perjalanan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran, terutama kepada para kader partai Golkar,
untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Akhirnya hanya kepadamu kami memasrahkan diri ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah bisirril asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Penyelenggara Konser Menyebut Kemenangan. Hadirin, mari kita sambut Tantowi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, beserta Ibu Yanti Hartarto, beserta segenap jajaran pengurus DPP Partai Golkar yang hadir, yang kami hormati atau yang mewakili Ketua Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Dito Aryo Tejo, para pimpinan hasta karya dan sayap, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Pak Aceh Hasan Sazali, beserta segenap seluruh jajaran di DPD Partai Golkar Jawa Barat, anggota fraksi Partai Golkar Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh kader Partai Golkar, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat serta izinnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di Bandung pada sore ini dalam acara konser menjemput kemenangan. Kemenangan bagi para caleg Partai Golkar dan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara ini berawal dari ide Ketua Umum untuk menutup seluruh kegiatan kampanye Partai Golkar, baik yang diselenggarakan oleh partai maupun oleh calon legislatif di seluruh Indonesia, dengan kegiatan yang meriah, memompa semangat dan optimisme sebagai modal menjemput kemenangan. Dari Bandung kita teriakkan tekad, mari Bung, rebut kembali kemenangan. Ketua Umum yang saya hormati, sebagai ketua penyelenggara, izinkan saya untuk melaporkan acara ini dihadiri oleh kurang lebih 2.000 kader Partai Golkar dan puluhan juta rakyat Indonesia yang menyaksikan di rumah melalui siaran langsung TV One dan Kompas TV. Selain ribuan kader, acara ini juga dimeriahkan oleh perpaduan artis nasional dan lokal, modern dan tradisional, yang menandai komitmen kuat Partai Golkar dalam menghadirkan sinergitas pusat dan daerah,
politik dan kebudayaan untuk menciptakan pemilu damai sebagai bagian dari visi dan misi partai dalam membangun bangsa yang sejahtera. Lewat dukungan dan semangat dari masyarakat ini, Partai Golkar bertekad memenangkan Prabowo Gibran serta mencapai target kursi legislatif di seluruh Indonesia. Konser kemenangan ini bukan hanya menjadi pesta politik semata, tapi juga menjadi momentum penting dalam perjalanan Partai Golkar mengawal Indonesia maju sebelum memasuki masa tenang dan pemilu 2024. Terima kasih untuk kehadiran dan dukungan Ketua Umum serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Semoga Allah merestui perjuangan kita. Semoga rakyat Indonesia memberikan mandatnya kepada Prabowo Gibran untuk memimpin negeri tercinta ini. Golkar Indonesia, Prabowo Gibran, Golkar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Tantowi Yahya selaku Ketua Penyelenggara Konser Menjemput Kemenangan. Jadi Bapak Tantowi Yahya kalau jalan pasti backsoundnya lagu country ya. Dari dulu cowboy. Baik, untuk selanjutnya ini acara yang ditunggu-tunggu betul. Ini teman saya dari Korea Utara ini. Omongannya agak-agak pinggir jurang. Kita saksikan persembahan spesial dari teman saya, Marcel Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun Bandung. Wow, ramai sekali hari ini ya, kuning semua. Saya berasa main di UI hari ini. Saya senang sekali perkenalkan saya Marcel Widianto, calon kader dari Partai Golongan Karya. Harapan aja. Ya kalau nggak jadi kader ya jadi anggota KPPS lah. Saya ingin menyambut dulu untuk Ketua Umum saya. Selamat siang Bapak Erlangga Hartarto. Mantap sekali. Respect Pak. Perkenalkan saya Marcel Widianto. Ini pertemuan kali kita yang kedua ya Pak ya. Sama dengan pilihan saya nomor 2 Pak. Dan juga Ketua Penyelenggara Bapak Tantowi Yahya. Dan juga ada Kang Ridwan Kamil. Wais, habis ketemu dengan Kang Ridwan aja kemarin ya. Dan juga ada, wah ini yang terbaik ini. Bapak Dityo Aryo Tejo. Yang sudah membawa timnas ke-16 besar Piala Asia teman-teman. Itu adalah satu-satunya pengalaman dari timnas yang bisa meloloskan di 16 besar. Dan jujur saya hari ini senang sekali bisa bermain di acara Golkar karena memang saya adalah orang yang hidup dari karya sesuai dengan namanya golongan karya. Dan di dalam kata Golkar itu ada huruf R yang artinya pasti rakyat teman-teman. Pasti rakyat hari ini. Dan tadi saya sudah dikasih tahu bahwa memang Partai Golkar adalah partai tertua di Indonesia, betul ya. 60 tahun Golkar sudah membangun Indonesia. Dan bisa diibarat kata PSI kalau ketemu Golkar pasti akan cium tangan nanti kan. Lebih tua soalnya. Lebih tua Pak. Iya Pak. Dan kenapa hari ini saya datang dengan PD untuk memakai rompi kuning ini karena memang saya adalah orang yang tidak ingin janji-janji daripada para politisi ataupun caleg-caleg yang hanya janji. Tapi saya ingin bukti. Kemenpora sudah memberikan bukti bahwa voli Indonesia dan basket Indonesia 20 tahun mereka tidak akan dapat gelar, tapi ketika ada Bapak Dito Aryo Tejo mereka mendapatkan gelar teman-teman. Dan juga bukan cuma itu, kita punya juga ada pemain voli kita yang terbaik yang berhasil menjadi MVP di Korea.
Siapa lagi kalau bukan Megawati? Tepuk tangan dong. Respect Pak. Ada Megawati main volley Bu. Iya, Ibu pandangannya beda ngason, Ibu beda. Megawati main volley ada, bisa di searching Bu. Dan kenapa saya hadir ke sini? Karena Menteri Perekonomian kita sudah membuktikan bahwa kita bisa survive di COVID-19 kemarin teman-teman. Di tahun 2022 Bapak Erlangga Hartarto sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa memiliki kenaikan ekonomi sebanyak 5,31%. Itu terbanyak semenjak 2014 teman-teman. Mantap ya Pak ya. Cocok saya ini bisa masuk Golkar Institute Pak. Kang Ridwan, Bu Putri, ya. Masuk Pak. Masuk banget saya. Pilihan nomor 2, anak saya udah 2, kurang 2 apa saya kan? Dan hari ini memang saya sudah mendeklarasikan bahwa saya memilih nomor 2 untuk Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden kita teman-teman. Itu membuktikan bahwa kata Pak Prabowo ketika jatuh bangkit lagi. Dan itu yang saya rasakan. Saya adalah anak yang terlahir dari keluarga yang miskin teman-teman. Saking miskinnya, mama saya kalau datang ke ATM, itu dulu saldo ATM dia lebih pendek daripada nomor PIN. Nomor PIN 6 digit Ibu, di rumah saya cuma 2 Bu digitnya. Banyak digitnya tapi di belakang koma. Jadi kalau orang lain datang ke ATM dia ngambil duit, mama saya dulu kalau datang ke ATM dia cuma ngambil hikmahnya. Dan jujur saya ini terlahir dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di rumah saya sempit sekali. Buat bayangannya aja, saking sempitnya kita baru masuk udah keluar Bu. Dan saya tinggal bersama dengan 6 orang, bapak saya, mama saya, dan 3 adik saya. Jadi kita kalau tidur itu di satu ruangan yang sama, sempit sekali, 6 orang, sempit sekali. Saking sempitnya kita kalau tidur di mimpi ketemu lagi. Kita ngobrol lagi Pak, kita berantem lagi di sana. Dan kita tidur bukan cuma sama keluarga tapi sama motor. Ada yang pernah ngalamin tidur sama motor? Karena menurut ibu saya harta yang paling berharga bukan anaknya tapi BPKB. Anaknya nggak sekolah tapi BPKB-nya sekolah. Itu yang terjadi. Tapi ketika Bapak Erlangga Hartarto menjadi seorang Menteri Perekonomian, ekonomi saya juga naik. Itu membuktikan meskipun Golkar adalah partai tertua di Indonesia, tapi anak muda tetap dilibatkan di dalam Golkar. Cair. Tidak semua orang yang bilang kayak gini semua ada uangnya Pak. Tidak semuanya. Karena kalau ada uangnya saya tidak mungkin tahu sebanyak itu tentang partai Golkar. Itu semua karena apa? Karena hati kita untuk kemajuan Indonesia. Dan akhirnya karena karya, saya adalah orang yang hidup dari karya. Karya stand up komedian saya, akhirnya saya bisa merubah semua stigma orang-orang. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran selalu bilang ketika dijelekin senyumin aja, ketika difitnah senyumin aja. Dan saya merasakan itu. Ketika kita tidak melakukan hal yang dituduhkan, difitnah, itu sakitnya minta ampun. Orang-orang yang mukanya kriminal kayak saya, itu selalu sering dituduh Pak Bu. Saya kalau nongkrong, kalau ada barang yang hilang, tentu orang-orang kayak saya yang dituduh. Padahal yang hilang barang saya. Tetap saya yang dituduh Kak. Tetap. Tapi saya nggak pernah membahas semua itu. Saya cuma hanya membahas dengan karya. Marcel Widianto sekarang bukan orang yang hidup dalam kemiskinan lagi. Sekarang saya sudah menjadi rich people teman-teman. Saya adalah satu-satunya putra dari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bisa menikahi seorang JKT48.
Dan saya adalah seorang dari Jakarta Utara yang pernah mendekati janda tercantik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Selin Evangelista. Jadi intinya ketika kita diomongin, difitnah, nggak usah dibahas semua itu. Kita cukup kasih pembuktian ke mereka bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka, teman-teman. Dan jujur, saya adalah seorang stand up komedian kedua setelah Panji Pragiwaksono yang pernah stand up di New York, Amerika Serikat. From New York to New York. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Karena harapan saya adalah semua kader caleg dari Golkar bisa mengubah orang-orang yang seperti saya dulu yang hidup dalam kemiskinan dan keluar dari kemiskinan, teman-teman. Jangan hanya rame-rame di hari ini aja. Dan itu dibuktikan oleh ketua kita, Pak Erlangga Hartarto, sudah membuktikan itu. Dan menurut saya, teman-teman semuanya, kita bisa berubah. Tapi bukan merubah semuanya. Kita bisa merubah untuk melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan menyempurnakannya, teman-teman. Bagaimana Pak? Cocok Pak? Masuk ini. Bisa ya kan? Bisa nggak, brother? Sudah berapa menit lagi saya? Udah aman ya? Masih aman Pak? Mantap. Sudah habis? Aduh, sudah habis ternyata. Padahal saya pengen banyak banget ngomong hari ini. Hari ini memang saya sudah habis untuk membicarakan semuanya. Tapi saya akan bisa membantu buat teman-teman semuanya untuk membantu orang-orang yang susah keluar dari kemiskinan. Jujur hari ini Pak, saya belum dibayar dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini belum. Bisa dicek mutasi rekening saya. Tapi dengan hati Pak, saya pengen membantu Golkar untuk membantu teman-teman saya. Jadi ada pantun terakhir dari saya. Pagi-pagi saya naik dokar. Yang bawa dokar pasti manusia. Terima kasih Partai Golkar yang sudah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Saya Marcel Widianto, calon kader dari Partai Golongan Karya. Asik. Thank you Sel. Mantap brother. Masih aman? Masih aman lah. Pokoknya kita gas aja. Asik. Marcel ini nyari aman karena katanya tahun depan dia bakal nyalek dari Partai Golkar. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video perjalanan kampanye Golkar. Selamat menyaksikan.
Luar biasa sekali ya. Hadirin, untuk lebih menambah semangat dan optimisme pada konser menuju kemenangan ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati Pak Sekjen, Bapak Ludwig Paulus beserta Ibu, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Dito Aryo Tejo, dengan Dapil Jakarta Timur. Kami hormati juga Ketua Umum IPG, Ibu Yanti, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Bapak Aceh Hasan Sajili, beserta seluruh ketua-ketua DPD tingkat 2 yang saya banggakan, Pak Ridwan Kamil beserta Ibu. Di sini hadir juga Ibu Putri, Bu Nurul, kemudian juga Pak Iswara, Pak Celi, Pak Safat, dan seluruh kader-kader yang saya banggakan. Mari kita beri semangat dulu dengan yel-yel Partai Golkar. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, Prabowo Gibran. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin absen juga yang hadir di sini. Dari Kota Bandung ada Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, para ketua pengurus DPD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Terima kasih karena saudara-saudara semua sudah siap dan mantap. Maka saya akan mulai dengan sebaik pantun. Tadi Marcel sudah bisa masuk Golkar Institute. Pak Aceh yang daftar. Pohon beringin, daunnya rimbun. Berdiri tegak, akarnya kokoh. Dari Bandung kita melangkah. Rebut kejayaan bagi Partai Golkar. Untuk kaum milenial saya punya kerpean. Main Mobile Legend pakai hero Watan. Mainnya GG karena pakai hero Meta. Usaha kerja keras sudah kita lakukan. Insya Allah kemenangan di depan mata. Pergi pagi, pulangnya malam. Badan letih, peluh terkuras. Semua ku tempuh demi beringin. Golkar menang, hati kita senang. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah siap memenangkan Partai Golkar? Siap memenangkan Prabowo Gibran? Siap menempuh kejayaan Partai Golkar? Terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir di Bandung, di kota yang bersejarah, di acara yang juga disaksikan oleh seluruh pemirsa tanah air. Saya ingin menyapa kepada seluruh masyarakat Indonesia
yang kami cintai, kami banggakan, pemilu tinggal 4 hari lagi. Sekali lagi 4 hari. Semua langkah kita siapkan, upaya terbaik telah dilakukan, jangan lengah. Kita harus tetap gaspol hingga pencoblosan tanggal 14 Februari. Insya Allah dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar, Partai Golkar akan merebut kejayaan. Kita akan menempati tempat terhormat sebagai partai papan atas yang menentukan kemajuan Indonesia. Dari Bandung kita serukan sekali lagi dengan semangat Bandung, mari Bung rebut kembali. Kita juga memantapkan dukungan bagi Prabowo Gibran untuk menang sekali putaran. Dengan dukungan seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar, tidak ada kata lain bagi paslon kita selain harus menang dengan tuntas dan menang sekali putaran. Saudara setuju? Siap? Alhamdulillah. Saudara yang saya banggakan, hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, alhamdulillah, proses kampanye sejauh ini berlangsung aman, adil, dan damai. Rakyat Indonesia telah tumbuh matang dan dewasa. Perbedaan sikap kita anggap wajar, dan kita tetap membangun tali persahabatan yang hangat antar berbagai golongan, kelompok, partai yang berbeda. Itulah perwujudan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda dalam pilihan, namun kita semua bersaudara, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya tegaskan bahwa perbedaan adalah rahmat. Profesi kita belum tentu sama. Ada yang menjadi dokter, insinyur, profesor, pegawai negeri, karyawan swasta, guru, buruh, pengusaha, pejabat, tani, nelayan, dan sebagainya. Tapi suara kita sama. Itulah indahnya pemilu. Karena itu tetapkanlah pilihan kita dengan hati yang bersih. Sambutlah pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat yang menentukan arah perjuangan serta masa depan kita bersama. Partai Golkar akan terus mengawal kepentingan rakyat. Golkar telah membuktikan karya nyata dalam memajukan kesejahteraan bersama. Selama Golkar tegak berdiri dan selama hayat masih dikandung badan, Partai Golkar tidak akan berhenti dalam perjuangan mulia ini. Saudara siap berjuang terus demi kejayaan Indonesia? Sanggup? Terima kasih. Partai Golkar setia mengawal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, hasilnya membanggakan kita semua. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5%. Tertinggi, sekali lagi, tertinggi keempat di dunia. Oleh karena itu Golkar suka angka 4. Pembangunan infrastruktur masif, pengangguran menurun, ketersediaan lapangan kerja meningkat, jaringan pengaman sosial termasuk bansos konsisten dialokasikan. Setiap tahun, sekali lagi setiap tahun, dengan anggaran 25-30%, sehingga kita pastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo memasukkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Berbagai indikator juga menunjukkan tren positif. Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara besar yang tumbuh pesat dan perannya
dirasakan di percaturan global. Pencapaian mulia itu harus kita lanjutkan, kita sempurnakan. Oleh karena itu kita terus memantapkan dukungan bagi pasangan yang akan melanjutkan, yaitu pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lanjutkan pencapaian Bapak Joko Widodo dalam pemerintahan baru nanti dengan peran aktif Partai Golkar. Insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, berani membela kepentingan rakyat untuk menciptakan Indonesia maju, adil, kuat, makmur, dan sejahtera. Saya bertanya sekali lagi, apakah kita semua siap memberikan dukungan dan membawa kemenangan pada Prabowo Gibran? Sanggup? Saya instruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk membawa juga memastikan bahwa masyarakat hadir ke TPS tanggal 14 nanti. Siap? Sanggup? Sanggup membuat sejarah? Sejarah Golkar menang di Jawa Barat. Oleh karena itu Golkar dihadir di Jawa Barat untuk membawa kemenangan dalam konser musik hari ini. Saudara siap? Sanggup? Semangat Jawa Barat, mari Bung rebut kembali. Saudara yang saya banggakan, hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, ada pekerjaan rumah besar yang harus dilanjutkan. Kita lihat masyarakat pesisir di utara Jawa. Kemarin dalam kampanye saya keliling utara Jawa. Masih banyak masyarakat kita terkena banjir rob, di mana permukaan tanah sudah turun 20 cm, air pasang naik 15 cm. Oleh karena itu, pembahasan yang sudah panjang dan sudah lama, mari kita laksanakan. Ke depan sudah dibahas juga dengan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga dengan calon Presiden kita Pak Prabowo, bahwa ke depan The Great Giant Seawall atau tanggul raksasa utara yang akan menyelamatkan 50 juta warga kita akan bangun. Golkar siap dukung? Siap? Terima kasih. Untuk masyarakat di Bandung dan Jawa Barat, saya ingin tegaskan sekali lagi, lumbung suara Partai Golkar adalah Jawa Barat. Jabar sumber kekuatan kita, di mana akar pohon beringin menancap sangat dalam. Sejak dulu, atau bahasa Koreanya, sejak zaman baheula, Jawa Barat, Golkar selalu melekat di hati dan dukungan besar bagi kekuatan Partai Golkar. Betul saudara-saudara? Jawa Barat siap merebut kemenangan Partai Golkar? Semangat! Oleh karena itu, atas nama kekuatan Partai Golkar, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Bandung, warga Jawa Barat, dan kepada pemirsa seluruhnya, dan seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia yang telah berjuang, berkampanye bersama. Mari kita ke TPS tanggal 14 Februari. Kita rangkul seluruh masyarakat. Kita berjuang bersama, mantapkan langkah. Dorong semangat Bandung. Mari Bung, rebut kembali. Golkar. Prabowo Gibran. Saya juga ingin apresiasi kepada panitia penyelenggara yang memang sengaja dikasih waktu 4 hari. Karena DPP kita semuanya persiapan 4 hari dan panitianya juga pindah tempat.
Ini panitianya luar biasa, kita apresiasi Pak Tantowi Yahya, Ketua Panitia Penyelenggara, yang foto dan aslinya berbeda. Kemudian Pak Aceh Hasan Sajili, Ketua Jawa Barat, Kang Iswara sebagai Ketua Sekretaris Pengarah, dan U40, Ibu Mbak Putri Komarudin, dan Mas Kemas Ilham Akbar selaku pelaksana dan juga panitia yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih, dan sebelumnya izinkan saya bacakan beberapa bait pantun lagi. Terbang ke sana, terbang kemari, bendera Golkar berkibar tinggi, semua kader menyatu di hati, merebut kursi menangkan partai. Di balik senyum adinda manis, hatiku riang terbayang mimpi. Tekadkan, salah teks di situ. Tekadku bulat sekali putaran, Prabowo Gibran melekat di hati. Indah nian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo Gibran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go! Hey! Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, adu gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengganggu. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke. Suatu gelombang serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Ciptakan rakyat yang hidup bergisi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas, let's go! Prabowo Gibran paling pas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Prabowo Gibran paling pas. Oke, thank you. Hormat. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ketua Umum dan juga Richard Jersey.
Semangat sekali ya. Baik. Orang Cicukang. Sama orang Cicukang ya. Tadi lihat Bapak Ketua Umum pantun, saya juga pengen pantun, boleh? Boleh Bapak izin pantun ya? Siap. Ikan hiu makan ketupat. Ulah hilap, coblos nomor 4. Satu lagi. Ikan hiu makan kapak. Cakep atuh gitu. Diulangi ya. Ikan hiu makan kapak. Hayu gas urang kompak. Oh ya, selamat sore juga buat Kang Emil. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kang Emil karena beliau yang memviralkan saya dulu. Dari awalnya di Korea Condong, jadi konten ya, saudara, baru saja kita menyaksikan konser menjemput kemenangan Golkar yang berlangsung dari Bandung, Jawa Barat. Tadi kita juga sempat menyaksikan pidato politik dari Ketua Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dalam pidatonya tadi Erlangga sempat menyampaikan agar para kader bisa terus tidak lengah karena pemilu sudah di depan mata. Erlangga juga mengajak para kader untuk bisa memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran agar bisa menang dalam satu putaran. Demikian program khusus konser Golkar menjemput kemenangan. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda di tanggal 14 Februari nanti supaya bisa mendukung masa depan Indonesia maju. Saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gagas RI. Keistimewaan Yogyakarta bersumber dari akar sejarah dan kebudayaan yang menjadi spirit kehidupan masyarakatnya. Ikuti gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tentang keistimewaan Yogyakarta dari perspektif kesejahteraan rakyat yang berdaulat dan harmoni. Dalam Gagas RI, berdaulat untuk kesejahteraan rakyat, Jumat 9 Februari, pukul 9:30 malam di Kompas TV. Suara Anda bernilai untuk masa depan bangsa. Saatnya kita menentukan pemimpin yang tepat untuk Indonesia. 14 Februari 2024, pilihlah pemimpin terbaik. Pastikan gunakan hak pilih Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop. Di Kompas TV, teman memilih. Kekasih Tamara Tiasmara yang jadi tersangka kasus pembunuhan putranya dijerat polisi dengan pasal berlapis, salah satunya pasal pembunuhan berencana. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai pernyataan politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dinilai menyerang Presiden Joko Widodo justru menjadi bumerang bagi Ahok. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan kampanye di Pilpres 2024. Selamat sore saudara, saatnya Anda bersama saya Audrey Chandra menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami saudara, polisi menetapkan YA yang juga kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tiasmara. Polisi menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Dalam penangkapan di rumah tersangka, penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan pada saat melakukan kejahatannya. YA ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, diantaranya adalah pasal pembunuhan berencana terhadap korban yang berusia 6 tahun. Selebritas Tamara Tiasmara yang juga ibu korban mengaku tak menyangka pelaku pembunuhan adalah teman dekatnya. Tamara menyebut tidak curiga dengan perilaku teman dekatnya itu sehingga mengizinkan anaknya berenang bersama pelaku. Tamara Tiasmara mengaku baru hari ini melihat rekaman CCTV ketika teman dekatnya membunuh sang anak di kolam renang. Pelakunya sudah tertangkap. Ini kan surat kuasa dari Tamara ke kantor. Itu nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya. Gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini? Hari ini. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Nah, ini ada yang nyangka, nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia? Sama sekali. Perempuan yang ada di kolam renang itu anaknya? Kamera CCTV atau rekaman kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih artis yang juga ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan utuh gambar CCTV karena mengandung unsur kengerian. Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana. Polisi telah menetapkan YA kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus meninggalnya anak Tamara Tiasmara di sebuah kolam renang di Jakarta Timur. Mengetahui apa motif di balik kasus pembunuhan berencana ini, kita kupas bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indardi. Selamat petang, Pak Ade. Selamat petang, Mbak. Pak Ade, jadi sudah diketahui motif pelaku melakukan perencanaan pembunuhan juga kekerasan terhadap korban? Belum, Mbak, karena pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Jadi penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Jadi sebelum menetapkan pelaku yang juga merupakan kekasih dari ibu korban ini, apakah polisi juga sudah mencium bahwa ada kecurigaan yang janggal dari kematian Dante ini? Ya, dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, maka saat itu penyidik menaikkan statusnya menjadi penyidikan, dan setelah proses penyidikan berlangsung, penyidik menemukan kembali beberapa fakta dan barang bukti, kemudian barang bukti juga dilakukan pemeriksaan secara digital forensik, CCTV-nya, asli, original, tidak ada editan. Kemudian dilakukan juga proses ekshumasi, diambil sampel dari jenazah, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim kedokteran forensik, dan kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik menetapkan saudara DA sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Kemudian di pagi dilakukan penangkapan. Pak Ade, ini kan dari awal waktu itu pada saat kasus berlangsung ini kan tidak ada timbul kecurigaan, tapi kemudian belakangan ayah korban ini kemudian menaruh curiga terhadap kematian dari anaknya. Gimana detailnya sebenarnya, Pak Ade, di situ? Betul, ya. Setelah penyidik mendapatkan surat
tentang persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah. Setelah itu penyidik langsung melakukan upaya ekshumasi kedokteran forensik. Kemudian dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik, dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap CCTV, dan dengan keterangan-keterangan lain dan barang bukti lain, maka akhirnya penyidik memutuskan untuk menetapkan tersangka DA sebagai orang yang diduga melakukan atau disangka melakukan tindakan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak laki-laki. Kalau keterangan sementara dari tersangka apa yang diperoleh Pak Kabid? Kenapa melakukan itu? Kemudian apakah benar sendiri atau ada orang lain? Proses pemeriksaan terhadap tersangka DA sejak tadi pagi ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, saat ini masih berlangsung, Mbak. Jadi mohon waktu, penyidik masih bekerja, dan komitmen penyidik untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang, dan tentunya sesuai SOP, sesuai prosedur yang berlaku, secara proporsional dan profesional tentunya. Pak Kabid, ini kan polisi juga sempat memeriksa ibu korban yang juga merupakan kekasih pelaku ya. Dari situ memang betul diketahui bahwa ibu korban ini tidak mengetahui peristiwa pelaku menenggelamkan dengan sengaja korban. Betul. Tidak mengetahui sama sekali, Pak Kabid. Sementara fakta yang ditemukan seperti itu. Apakah kemudian sampai dengan sekarang ini saksi termasuk dari ibu korban meresponnya seperti apa? Pak Kabid, apakah ada keterangan lebih lanjut juga setelah ditetapkan sebagai tersangka ya? Ya, proses penyidikan, pemeriksaan masih berlangsung. Beberapa saksi nanti akan dicek lagi keterangannya. Proses kan serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang benderang sebuah peristiwa, Mbak ya. Ini berkesinambungan, berlanjut, fakta-fakta dikumpulkan terus, alat bukti dikumpulkan terus, agar menjadi sebuah peristiwa yang utuh, seperti sedang mengumpulkan puzzle-puzzle ya Mbak ya, sehingga peristiwanya itu utuh. Ini masih berproses, mohon waktu ya. Termasuk juga dengan pengumpulan barang bukti, kalau tadi diminta juga dari penangkapan YA kan ada diminta beberapa barang bukti ya Pak Ade? Betul, barang bukti adalah barang-barang yang terkait dengan peristiwa pidana untuk kepentingan pembuktian peristiwa termasuk pidana. Dengan barang bukti pakaian renang yang dipakai oleh pelaku. Betul. Kemudian apa lagi Pak? Ya, ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, ya itu akan dijadikan sebagai alat bukti nantinya, pemenuhan alat bukti agar peristiwa pidana itu menjadi terang dan menjadi utuh menentukan tersangkanya. Pak Ade, kalau dari keterangan dari YA sendiri, ini mengakui perbuatannya kalau iya dia yang menenggelamkan Dante? Proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung, Mbak. Masih berlangsung saat ini. Oke. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan tersangka. Jadi sejauh ini ada berapa saksi, Pak, yang diperiksa? Setidaknya ada 20 saksi dari pihak keluarga korban, dari pihak rumah sakit, kemudian dari pihak kolam renang juga yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ada 20 setidaknya. Baik, motif masih didalami, termasuk juga penggalian dari bagaimana tersangka ini membunuh dengan menggunakan pasal berlapis juga yang polisi sangkakan kepada YA yang juga merupakan kekasih dari ibu korban Tamara Tiasmara. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda, saudara, mahasiswa di Denpasar, Bali berunjuk rasa di kantor KPU Provinsi Bali menuntut Ketua KPU Republik Indonesia mundur dari jabatannya setelah diputus DKPP melanggar etik. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai pernyataan politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama yang menyerang Presiden Joko Widodo justru menjadi bumerang bagi Ahok.
Makan. Habis makan langsung Beneko. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Aku pilih Morinaga, karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. 14 Februari 2024, arah dan masa depan Indonesia ditentukan oleh suara Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini, pukul 7:30 di Kompas TV. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Makan. Habis makan langsung Beneko. Mahasiswa di Denpasar, Bali berunjuk rasa di kantor KPU Provinsi Bali menuntut Ketua KPU RI mundur dari jabatannya setelah diputus DKPP melanggar etik. Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Bersatu berjalan kaki ke kantor KPU Bali. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Hashim Asyari mundur dari jabatan Ketua KPU karena melanggar etik. Mendesak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk mengawal dan memastikan proses pemilu agar berjalan secara luber jurdil, serta mendesak Ketua KPU yang telah melanggar etik untuk mundur diri dari jabatannya.
Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Bali menemui para pengunjuk rasa. Ketua KPU Bali berjanji akan menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil. Apa yang menjadi alasan kita turun pada hari ini? Saya minta teman-teman mahasiswa datang ke TPS besok, bantu kita. Anda buktikan apa ada kecurangan atau tidak. Saya sangat senang. Ya, saya sangat senang kalau kalian semua ke TPS, salurkan aspirasinya dan jaga TPS bareng-bareng. Sementara kemarin mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menggelar demo di Balai Kota. Dalam aksinya mereka menyatakan menolak dinasti politik. Massa memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai melanggengkan kekuasaan melalui keluarga. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjelaskan pernyataan dirinya yang menyebut jika Jokowi dan Gibran tak bisa kerja. Ahok menjelaskan jika dalam struktur tata negara, seorang wakil presiden hanya menjadi ban serep presiden. Dan menurutnya dengan posisi itu, Gibran tak bisa kerja. Ahok juga menjelaskan jika Jokowi tidak bisa bekerja lagi setelah berakhirnya masa pemerintahan. Dalam konteks ini, Ahok menyebut Jokowi bukan joki Prabowo untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pemerintah. Pak Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Jadi dipotong tuh. Kenapa? Kata Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Kok bilang gitu loh. Maksud gue tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil tuh cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden ada joki? Dia nggak bisa kerja lah. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menilai pernyataan politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dinilai menyerang Presiden Jokowi justru menjadi bumerang bagi Ahok. Wakil Ketua Tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina bilang pernyataan Ahok yang menilai Jokowi dan Gibran tak bisa kerja salah. Dinilai berhasil atau karena Jokowi dinilai berhasil dalam menangani pandemi COVID dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kalau beliau bilang Mas Gibran, apalagi Pak Jokowi nggak bisa kerja, ya Pak Ahok itu sangat tendensius menurut kami. Ya. Belum lagi pertumbuhan ekonomi kita yang di era Pak Jokowi ini plus di atas 5% ya. Saya pikir ini tidak mudah bagi Saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membela Jokowi sebagai presiden yang bekerja tak kenal lelah. Prabowo minta jangan menjelek-jelekan Jokowi. Pembelaan Prabowo terhadap Jokowi ini muncul usai video viral Basuki Cahayapurnama yang menyebut Presiden Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Ahok sendiri belakangan mengklarifikasi maksud pernyataannya tersebut. Beliau bilang tidak bisa bekerja di bawah kalian. Padahal saya saksi. Beliau bekerja yang paling keras untuk rakyat Indonesia. Betul. Saya saksinya. Jadi marilah kita sebagai bangsa yang berbudi luhur jangan suka menjelek-jelekan orang lain, apalagi pemimpin kita. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan kampanye di Pilpres 2024. Usai hajatan rakyat Banyuwangi Kamis sore, Ganjar bilang masyarakat tidak yakin Jokowi tidak kampanye di Pilpres karena pernyataan Presiden berubah-ubah. Mengutip peribahasa Jawa, Ganjar menyebut jangan isu dele sore tempe atau jangan plin-plan. Ganjar Mahfud juga akan Ganjar Mahfud. Ya, ada data, ada fakta, ada jejak digital yang berkali-kali keluar dan berkali-kali direvisi. Maka saya katakan
Kalaulah kemudian statement-statement yang pernah muncul itu keliru, sampaikan dengan cara yang gentle siapapun itu, kalau itu adalah koreksinya. Tapi jika seandainya tidak, maka orang Jawa bilang tidak boleh berbalik-balik. Esok dele, sore tempe, nggak bisa. Maka begitu kita berbeda-beda terus, maka sulit rakyat mempercaya. Nomor urut 1, Anies Baswedan juga menyinggung Presiden Jokowi yang masih membagikan bansos saat kunjungan kerja ke Batubara, Sumatera Utara. Usai kampanye akbar di Cianjur, Anies bilang bansos untuk kepentingan penerima, bukan yang menyalurkan. Bansos itu untuk kepentingan penerima, bukan untuk kepentingan yang menyalurkan. Kalau dananya bansos itu dana dari BPN, dan saya rasa rakyat makin hari sudah makin tahu. Jadi buat para penerima bansos, Saudara, 1 orang meninggal dunia dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel dan 2 rumah warga di Matraman, Jakarta Timur. Saat lagi kami kembali dengan informasinya. Aku pilih Morinaga karena Triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini, pukul 7:30 di Kompas TV. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama
Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Satu orang meninggal dunia dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel dan 2 rumah warga di Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran diduga terjadi akibat api yang digunakan untuk menambal ban di bengkel tersebut terkena tumpahan bensin. Dalam kebakaran, seorang karyawan bengkel meninggal dunia karena terjebak di salah satu bangunan. Selain bengkel, 2 rumah warga juga ikut terbakar. Usai sudah, saudara, kami menemani Anda dalam program Kompas Petang. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih, sampai jumpa lagi. Februari 2024, arah dan masa depan Indonesia ditentukan oleh suara Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Selamat petang, saudara. Kekasih artis Tamara Tiasmara ditetapkan jadi tersangka dugaan pembunuhan. Kamera CCTV atau rekaman kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih artis yang juga ibu korban itu sebagai tersangka pembunuhan berencana. Sorotan lain, saudara, beragam janji paslon di Pilpres ditebar untuk memikat calon pemilih di kampanye terakhir besok. Mampukah Capres-Cawapres meyakinkan gagasannya sebagai yang terbaik atau hanya gimmick belaka? Bahasan selengkapnya kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sestiarani. Saudara, kritik atas kondisi demokrasi menjelang pemilu 2024 terus bergema. Kalangan dosen antropologi mengaku prihatin dengan lunturnya etika dan moral berbangsa serta bernegara. Sebanyak 10 poin keprihatinan disuarakan 4 asosiasi antropolog di Rumah Bung Hatta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Mereka meminta presiden, pejabat negara, dan calon wakil rakyat menjadi sosok teladan yang kembali menjunjung nilai kejujuran dan kepatutan. Turut hadir dalam kegiatan itu Putri Bung Hatta sekaligus Guru Besar Antropologi UI Mutia Farida Hatta. Presiden, para pejabat negara, serta para calon wakil rakyat harus menjadi sosok suri tauladan dengan mengaktifkan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan yang menjunjung tinggi moral luhur dalam demokrasi. Bukan justru menimbulkan kerancuan
dan kebingungan akan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk dalam praktek budaya demokrasi kita. Saudara Putri Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta, Mutia Farida Hatta, ikut serta dalam seruan keprihatinan masyarakat antropologi Indonesia. Mutia menekankan sosok pemimpin harus sama antara perkataan dengan perbuatan. Nah, jadi kenapa saya tanyakan kenapa alasannya? Ya karena Bung Hatta adalah orang yang paling lurus, yang melihat sebagai pejabat yang tokoh nasional, wakil presiden, proklamator kemerdekaan Indonesia yang selalu bekerja sama kata dan perbuatan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu dari muda sampai akhir hayatnya, apa yang dikatakan selalu konsisten, itulah yang dilakukannya. Ya. Beliau tidak berjanji kalau tidak merasa tidak bisa memenuhinya. Dalam wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, Ketua Umum PDI Perjuangan membeberkan alasan mengapa tidak menarik semua menterinya dari Kabinet Joko Widodo, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kan Ibu selalu bilang, pokoknya kita tempur, ini saatnya tempur gitu, kenapa nggak sekalian aja show of force gitu. Menteri-menteri PDIP, aku tarik, Menteri Keuangan yang tanya sama aku mundur apa enggak, ya aku bilang mundur aja. Kan katanya bisa jatuh pemerintahan ini. Itu kan tempur, Bu, namanya. Iya, nah saya ini lagi mau ngomong, saya ini pernah panglima tertinggi. Jadi kan yang namanya itu kan tidak sama semua. Iya dong, ada TNI aja ada panglimanya, udah begitu ada 3 matranya. Di sini polisi, betul nggak? Iya toh. Ya kan nggak mungkin dong, umpamanya hanya mau nembak apa ya? Nembak satu burung lah. Nembak satu burung. Ya masuk panglima semuanya polisinya yang suruh nembak satu dung gitu. Enggak dong. Nah, yang namanya strategi kan harus ada dong kan. Nah, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh, jangan untungnya. Pertanyaan saya, kalau Indonesia utangnya sekarang berapa umpamanya, karena saya tahu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan tidak pernah sekalipun mendikte Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan. Dalam wawancara di program Rosi, Megawati menegaskan ia kerap dimintai saran, namun keputusan tetap berada di tangan Jokowi sebagai presiden. Bu, jadi bagaimana dengan anggapan orang ketakutan, kalau pilih Pak Ganjar ini pasti akan didikte oleh Bu Megawati. Bagaimana sebenarnya seorang ketua umum PDI Perjuangan itu memandang, ya udah presiden kalau sudah calon presiden kader PDI Perjuangan yang sudah dipilih oleh rakyat ya. Loh, itu kan juga naif ya. Karena ya memang, ya nanti tanya aja dah sama Pak Jokowi. Dia suka manggil saya. Untuk apa? Minta usul, saran? Apa saya dikte? Enggak. Ya saya cuma ngomong. Saya memberikan usul, saran, boleh dong. Karena menurut saya, Adek, saya lebih senior loh dari situ. Saya lebih dulu loh. Masa saya punya pengalaman nggak boleh diberikan? Keputusannya di situ loh. Diterima bagus, nggak diterima? Yes. Hak prerogatif presiden. Iya dong. Megawati Soekarno Putri juga menunjukkan rasa harunya ketika bercerita soal cita-cita Indonesia Raya. Ia mengaku selalu terkenang lagu Indonesia Raya 3 stanza ciptaan W.R. Supratman saat membayangkan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Saya selalu memang menangkap Ibu tuh selalu bergetar ketika menyebut Indonesia Raya dan membayangkan atau mengimajinasikan sebuah kondisi Indonesia Raya yang semoga sesuai dengan harapan para founding fathers. Situ udah pernah dengar nggak? Itu aku cari-cari.
akhirnya dapat. Karena aku dengar dulu yang dibikin oleh si Pak Wage Rudolf Supratman. Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Karena pikiranku gini, sedang dalam masa penjajahan kok berani. Dan itu indah banget. Itu 3 stansa. Aduh, aku pikir, this is Indonesia. This is Indonesia Raya. Kalau sekarang kan cuma 1. Saya sampai mikir, kenapa dulu gak dinyanyikan seperti itu ya? Saudara, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Kompleks Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Muhaimin mengingatkan pendukungnya agar tetap menjaga kotak suara dari para pencuri suara pada 14 Februari mendatang. Muhaimin Iskandar tiba di Candi Pari disambut dengan iringan kentongan bambu atau musik patroli. Muhaimin menyebut kentongan sebagai simbol bahwa mereka siap mengamankan suara Anies Muhaimin sekaligus mencegah kecurangan pemilu. Untuk menjemput nasib rakyat yang lebih baik. Setuju? Kenapa patrol? Karena supaya tidak ada maling suara dalam pemilu. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir soal adanya calon legislatif yang menyamar menjadi nelayan dan menolak makan siang gratis. Menurut Prabowo, caleg itu lebih pantas menjadi pesinetron. Dalam kampanye di Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat, Prabowo menyinggung soal pihak-pihak yang menolak program makan siang gratis. Ia menyebut ada caleg yang menyamar jadi nelayan dan tak setuju dengan program makan siang gratis. Menurut Prabowo, caleg itu pantas menerima piala Oscar karena aksi menyamarnya itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima piala citra. Saya malah mengusulkan menerima Oscar. Itu lumayan. Terkait tudingan menyamar sebagai nelayan dalam kampanye Anies Baswedan, Sape, calon legislatif dari PKS memberikan klarifikasi. Sape menegaskan pekerjaan sehari-hari memang nelayan. Yang kami butuhkan kesetaraan, Pak. Berikan kami kelonggaran untuk mencari nafkah. Pasca dialognya dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dituding sebagai sandiwara, Sape mengakui ia memang calon legislatif DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun Sape menegaskan pekerjaannya sehari-hari adalah nelayan. Sebagai nelayan, ia menggunakan kesempatan bertemu Anies untuk menyampaikan aspirasinya. Kesadaran kami memang nelayan, jadi berpartai itu bukanlah untuk mencari uang, karena kami anggap bahwa berpartai itu bukan pekerjaan, tetapi sumbangan layanan sosial. Jadi bedakan antara pekerjaan dengan lembaga sosial. Kampanye ini kami gunakan karena kami melihat ada kesempatan menyampaikan kepada calon presiden yang kami unggulkan, tidak memakai atribut partai karena bukanlah ranah panggung kami. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut Indonesia sebagai negara kleptokrasi. Hal ini diungkap Mahfud saat menghadiri istighosah akbar di alun-alun Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Sebenarnya tidak bisa disebut demokrasi, tapi kleptokrasi, negara para maling. Mahfud mengungkap banyak perilaku korup yang melibatkan pejabat publik. Mahfud menilai korupsi membuat Indonesia menjadi negara kleptokrasi. Terkait hal itu, Mahfud meminta warga selektif memilih calon pemimpin, salah satunya dengan melihat rekam jejaknya. Kleptokrasi, negara kleptokrasi itu negara yang pejabat-pejabatnya banyak korupsinya, memanipulasi aturan dan sebagainya, itu klepto. Apa solusinya dari program sendiri nanti ke depannya seperti apa, Prof? Ya, penegakan hukum. Saudara, besok paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggelar kampanye akbar di GBK Senayan, Jakarta.
Mengantisipasi membludaknya pendukung dan simpatisan, polisi akan memberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD. Dijadwalkan kampanye akbar Prabowo Gibran berlangsung pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Polisi menerapkan Car Free Day mulai pukul 2 siang hingga 8 malam. Di hari yang sama, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga menggelar kampanye terakhir di Jakarta International Stadium. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berkampanye akbar di Solo, Jawa Tengah besok. Kemudian di sekitar GBK jam 14 besok itu akan diberlakukan Car Free Day. Jam 14 sampai jam 20 WIB akan diberlakukan Car Free Day bagi para peserta kampanye. Tadi kami sudah berkomunikasi dengan Pak Direktur Lantas, ada beberapa kantong parkir yang disiapkan, kemudian mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat kampanye akbar di GBK, polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Gerbang Pemuda akan diarahkan lurus ke Slipi. Sebaliknya, dari arah Slipi ke Layang Ladogi, arah Jalan Gerbang Pemuda akan diminta lurus ke arah Semanggi. Sementara kendaraan dari Bundaran Senayan menuju Jalan Pintu Senayan akan diminta untuk lurus ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi. Lalu lintas dari Jalan Mustopo ke Asia Afrika akan dialihkan ke Jalan Hang Tuah. Kemudian kendaraan dari Jalan Patal Senayan 1 menuju Asia Afrika dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar. Sementara dari Manggala Wanabakti menuju lapangan tembak di GBK Senayan akan diluruskan menuju ke Jalan Tentara Pelajar. Informasi lain, Saudara, polisi menetapkan kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tiasmara. Dante, anak Tiasmara, meninggal pada 27 Januari lalu dengan dugaan awal tenggelam di kolam renang. Polisi menyebut tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana terkait kematian korban, yakni anak berusia 6 tahun. Dalam penangkapan di rumah tersangka, penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatannya. Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia, bagaimana di laporan polisi awal. Ya, jadi polisi masih mendalam. Kamera CCTV di kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman CCTV itu terlihat pelaku diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan secara utuh gambar CCTV itu, Saudara, karena mengandung unsur kengerian. Perkembangan terkini kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Polda Metro Jaya. Renata, kekasih dari artis Tiasmara ini sudah ditangkap. Apakah polisi sudah mendalami apa motif tersangka melakukan pembunuhan berencana itu? Iya, Cindy dan juga saudara, benar sekali bahwa kekasih dari Tamara Tiasmara alias YA ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya tentu polisi akan melakukan serangkaian pendalaman terhadap tersangka begitu ya. Namun memang untuk motifnya ini, Cindy dan juga saudara, sampai saat ini belum diungkap oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini polisi masih menahan tadi pagi sekitar tadi pagi Cindy dan juga saudara, YA ini kemudian ditangkap di kontrakannya dan kemudian dibawa ataupun diamankan di Polda Metro Jaya melalui serangkaian pemeriksaan khususnya kesehatan dan kemudian ditahan di Polda Metro Jaya. Sampai saat ini juga Cindy dan juga saudara, yang kita ketahui memang pada hari ini orang tua dari korban gitu ya, Angger Dimas maupun Tamara Tiasmara ini hadir di Polda Metro Jaya. Namun memang belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait kemudian apa tujuan dari kedua orang tua ini datang begitu ya ke Polda Metro Jaya. Tetapi tadi memang
Kalau yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa untuk hasil digital forensik dari CCTV, kemudian juga dari hasil autopsi ataupun ekshumasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa lalu ini akan segera diungkap oleh pihak kepolisian. Jadi tinggal menunggu kapan kemudian waktu yang tepat untuk diungkap. Memang kalau dari yang ditambahkan juga oleh Kombes Wirasatya Triputra selaku Dirkrimum Polda Metro Jaya ini bahwa dari hasil digital forensik khususnya bukti CCTV ini terlihat bahwa pelaku ini berusaha untuk menenggelamkan korban maksud saya sebanyak 12 kali. Jadi memang sampai saat ini detil-detil terkait dengan motif ataupun hasil-hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian belum seutuhnya diungkap oleh pihak kepolisian. Cindy. Lalu Renata, kan polisi sudah mengotopsi jenazah Dante. Apa hasil dari otopsi itu? Ya, Cindy dan juga saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi, memang untuk hasil otopsi ini masih akan diungkap oleh polisi dalam waktu dekat. Jadi tinggal menunggu tanggalnya kemudian kapan begitu ya. Namun memang kalau yang kita perhatikan dari statement pada saat rilis begitu ya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, bahwa memang pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal terkait perlindungan anak, kemudian dilapis dengan pasal terkait pembunuhan, dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia sebagaimana di laporan polisi awal. Tentu hasil otopsi maupun hasil digital forensik ini sangat dibutuhkan ya untuk kemudian bagaimana mengungkap apa saja kemudian motif dan hasil-hasil lainnya begitu. Namun memang sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki atau masih dalam tahap penyidikan terkait dengan kasus ini. Bisa saja polisi juga akan segera memeriksa pelaku, yakni inisial YA ini dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi masih kita tunggu nantinya kapan kemudian polisi akan melakukan pemeriksaan, kemudian akan mengungkap atau mengekspos hasil dari digital forensik maupun hasil dari otopsi yang dilakukan pada Selasa lalu. Cindy. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, kekasih Tamara Tiasmara jadi tersangka dugaan pembunuhan anak. Apa motifnya? Kita akan bahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aduh. Emang boleh senyeri ini? Hah? Emang boleh sesakit ini? Emang boleh seengap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D, kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas. Emang boleh sesehat ini? Karoma Insani, susu kambing Etawa. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Coblos 14, Partai Demokrat. Polisi menetapkan kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara Tiasmara. Polisi menyebut tersangka dijerat pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana terkait kematian korban, anak berusia 6 tahun. Dalam penangkapan di rumah tersangka, penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatannya. Bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP, kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik, dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli, tanpa editan. Dante, anak Tiasmara, meninggal 27 Januari lalu dengan dugaan awal tenggelam di kolam renang. Kamera CCTV atau rekaman kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan utuh gambar CCTV karena mengandung unsur kengerian. Tamara mengaku tak menyangka jika pelakunya merupakan sang kekasih. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini? Hari ini. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Saat ini ada yang nyangka, nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kamu berteman baik dengan dia? Polisi masih mendalami motif tersangka membunuh korban. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa motif kasus dugaan pembunuhan berencana anak artis Tamara Tiasmara yang baru usia 6 tahun itu? Akankah ada tersangka lain? Kita kupas lebih dalam bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, dan kami juga masih terus berupaya untuk menghubungi kuasa hukum Tamara. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Ade, ada satu tersangka ditetapkan, yaitu kekasih dari Tamara Tiasmara dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini. Bukti dan keterangan dari saksi apa yang akhirnya menjadikan YA sebagai tersangka? Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu didasari adanya bukti yang cukup yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Ya. Proses penyelidikan, didalami apakah ada peristiwa pidana atau tidak, kemudian penyidik menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan.
Ya, berdasarkan bukti yang cukup, kemarin penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya menetapkan saudara YA sebagai tersangka. Bukti-bukti apa saja itu, Pak Ade? Ya, bukti yang cukup itu adalah ada beberapa alat bukti. Kami tidak sampaikan secara rinci karena proses pemeriksaan tersangka masih berlangsung hingga saat ini. Bukti yang cukup itu antara lain keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, kemudian adanya keterangan ahli, dan ada termasuk satu lagi. CCTV itu? CCTV merupakan salah satu barang bukti dalam proses pidana ini. Sebagaimana makna dari penyidikan membuat terang sebuah peristiwa pidana yang terjadi, maka tugas penyidik adalah mengumpulkan kumpulan fakta sehingga peristiwa ini terang dikombinasikan dengan bukti yang terpenuhi. Sempat ada forensik untuk pemeriksaan CCTV. Kenapa harus dibutuhkan ada forensik untuk memeriksa CCTV itu? Betul. Metode penyidikan adalah metode yang seyogianya dilakukan secara ilmiah atau scientific crime investigation, ya. Barang bukti yang ada kemudian dibawa CCTV ya, dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan digital forensik. Ya. Sudah kami sampaikan hasil pemeriksaan awal digital forensik terhadap CCTV yang telah diamankan itu dinyatakan videonya asli atau original. Tidak ada editan begitu ya? Editan, sehingga ini membuat penyidik semakin yakin berdasarkan hasil gelar perkara bahwa tersangka DA patut diduga YA ya, tersangka YA patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana itu. Oke, di awal kan kematian Dante ini diduga karena tenggelam, tapi kemudian berubah menjadi ada dugaan pembunuhan atau dugaan ditenggelamkan. Bagaimana ini bisa berubah dari dugaan tewas karena tenggelam dan ditenggelamkan atau menjadi ditenggelamkan? Dari awal diterimanya laporan adanya seorang anak laki-laki yang meninggal, kemudian polisi mendatangi TKP, melakukan olah TKP, menginterogasi saksi-saksi yang di TKP, mengamankan barang bukti, kemudian meningkatkan proses yang menjadi penyidikan. Ini tentunya berdasarkan fakta. Jadi penyidikan itu tidak bisa berandai-andai. Nah, ini laporan dari siapa? Kemudian menjadi dugaan ditenggelamkan ini. Apakah dari ayah korban atau polisi sudah memiliki kecurigaan itu? Ya, dari awal laporan itu dibuat oleh polisi. Terkait peristiwa meninggalnya anak laki-laki, kemudian didalami, akhirnya dapat diungkap. Saat ini polisi dapat menetapkan saudara YA sebagai tersangka. Apa motifnya tersangka melakukan hal itu? Ya, untuk motif, karena pemeriksaan tersangka masih berlangsung, fakta-fakta masih dikumpulkan, sampai saat ini motifnya masih sedang dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan penyidik. Belum ada keterangan awal dari tersangka? Masih diperiksa. Saat ini di Direktorat Reskrimum masih berlangsung pemeriksaan tersangka. Oke, ini butuh jeda berapa hari sih sebenarnya Pak Ade dari kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi dengan CCTV kemudian diperiksa oleh polisi? Ya, saat itu juga langsung dilakukan olah TKP dan di CCTV ya, hingga dilakukan penyitaan, pemeriksaan laboratoris, hingga terkumpul beberapa fakta. Ya. Jadi pemeriksaan itu dilakukan oleh polisi pada hari kejadian? Ya. 27 Januari itu ya? Dari awal sudah dilakukan kegiatan olah TKP, interogasi, mengambil TKP dan melakukan olah TKP ya. Baik, Pak Ade itu kan dari CCTV yang ada di lokasi itu tidak hanya korban dan tersangka, tapi ada satu lagi orang lain. Itu siapa? Ini juga menjadi pertanyaan, siapa orang itu dan apakah ia tahu juga apa yang terjadi pada saat itu? Baik, dalam sebuah peristiwa yang sedang didalami tentunya siapapun yang mengetahui, mendengar, dan melihat adanya sebuah peristiwa pidana, itu memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, ya, buat terang peristiwa yang sedang didalami oleh penyidik. Oke, apakah nanti akan ada rencana untuk memeriksa kembali ibu korban? Tentunya nanti disesuaikan dengan perkembangan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, Mbak.
karena pemeriksaan terhadap saksi tidak menutup kemungkinan dilakukan berulang atau berkali-kali karena diperlukan keterangan-keterangan tambahan karena selalu dikombinasikan dengan keterangan saksi lainnya sehingga ceritanya menjadi utuh. Oke. Untuk mencari motif ya dari tersangka ini, apa saja sebenarnya dibutuhkan Pak Ade? Karena kan tadi disebutkan bukti-bukti dan keterangan saksi sudah lengkap sehingga menjadikan YA sebagai tersangka. Kalau motif apalagi yang dibutuhkan oleh polisi? Ya, tentunya seperti yang kami sampaikan bahwa proses penyidikan ini seperti mengumpulkan sebuah puzzle ya, sehingga kabarnya menjadi utuh, ceritanya menjadi utuh. Ketika ada hal yang berbeda, itu kemudian dikonfirmasi kembali, didalami kembali. Sehingga ini perlu pendalaman, penyidik tidak gegabah, hati-hati, namun tetap berkomitmen untuk memproses kasus ini hingga terang benderang sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke, yang dibutuhkan untuk motif adalah pengakuan tersangka begitu ya dalam pemeriksaan lanjutan, atau ada lagi bukti yang dikumpulkan atau sedang dicari? Hanya itu ya, harus ada persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain, itu namanya menjadi alat bukti petunjuk ya. Ketika ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, proses antara keterangan saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti dengan tersangka, itu didapat sebuah cerita yang utuh sehingga itu tidak terbantahkan proses penyidikannya. Ini akan ada hanya tersangka tunggal atau ada kemungkinan penambahan tersangka? Sampai dengan saat ini yang ditetapkan tersangka adalah Saudara YA. Dalam proses penyidikan kami tidak boleh berandai-andai, nanti tunggu perkembangan lebih lanjut ya Mbak ya. Jadi siapa lagi nanti akan diperiksa untuk diminta keterangannya? Ya, sejauh ini sudah setidaknya ada 20 orang saksi yang diperiksa. Ya, nanti penyidik akan mempertimbangkan kembali apakah ada pemeriksaan tambahan terhadap saksi yang terdahulu atau ada saksi lain, itu nanti diputuskan berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang terkumpul. 20 orang itu siapa saja Pak Ade untuk bisa mengumpulkan puzzle atau keping-keping yang masih berserakan untuk menjadi satu cerita yang utuh, menentukan motif, menentukan tersangka? Pengumpulan keterangan saksi itu dari kelompok yang pertama adalah kelompok saksi-saksi yang ada di kolam renang, di TKP, kemudian pihak keluarga korban, kemudian yang ketiga adalah pihak rumah sakit Islam di Pondokopi yang menangani awal korban saat korban dibawa ke rumah sakit. Dari saksi di kolam renang apa yang disampaikan Pak Ade? Ya, tentunya ini menjadi sebuah fakta yang terus dikumpulkan, ya, penyidik tetap fokus pada pembuktian peristiwanya secara utuh dan pemenuhan unsur pidana yang dipersangkakan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti yang cukup yang telah dikumpulkan penyidik, maka tersangka YA itu disangkakan telah diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur di pasal 76C Undang-Undang Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan, kemudian dilapis juga dengan pasal tentang pembunuhan yang diatur di 338 pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana kurungan maksimal 20 tahun, dan juga tetap dilapis dengan pasal pidana persangkaan awal yaitu 359 KUHP tentang peristiwa yang menyebabkan karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Pada saat peristiwa penenggelaman itu, dugaan penenggelaman itu, apakah tidak ada orang-orang lain yang mengetahui apa yang dilakukan oleh tersangka pada saat itu di kolam renang, atau hanya berdasar CCTV saja? Ya, nanti sekali lagi bahwa fakta itu di cross check, diuji satu sama lain ya, dari keterangan saksi yang satu dengan yang lain, keterangan saksi dengan tersangka, keterangan saksi dengan barang bukti, sehingga triangle of evidence dalam teori pembuktian itu bisa terpenuhi. Posisi ibu korban dalam kasus ini, Pak Ade masih sebagai saksi ya? Ibu korban saksi ya. Saksi. Apa keterangan yang dimintai dari ibu korban untuk memperjelas kasus ini? Ya, tentunya dari mulai sebelum korban datang hingga ibu korban menerima kabar dan yang sebagainya yang mendukung
utuhnya peristiwa yang sedang didalami oleh penyidik. Baik. Setelah ditetapkan jadi tersangka, kapan polisi akan mengagendakan pemeriksaan tersangka untuk pertama kalinya? Sebagai tersangka adalah statusnya ya? Sudah berlangsung. Oh sudah? Sudah berlangsung ya. Saat ini masih berlangsung di Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Mohon waktu ya. Baik, terima kasih Pak Ade, Kombes Ade Ari Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam, dan kami terus berupaya untuk menghubungi kuasa hukum Tamara, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban dari kuasa hukum Tamara Tiasmara. Sekali lagi terima kasih Pak Ade, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Mbak. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan kembali dengan informasi besok 3 paslon akan menggelar kampanye akbar terakhir. Anies Mohaimin dan Prabowo Gibran di Jakarta, sementara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Wow, kirain po, taunya Freshker Smash yang lagi viral. Freshker Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshker Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ini jalan ninjaku. Ini jalan ninjaku. PSI, Partai Jokowi. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini, pukul 7:30 di Kompas TV. Saudara, besok paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggelar kampanye akbar di GBK Senayan, Jakarta. Mengantisipasi membludaknya pendukung dan simpatisan, polisi akan berlakukan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD. Dijadwalkan kampanye akbar Prabowo Gibran berlangsung pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Polisi menerapkan Car Free Day mulai pukul 2 siang hingga 8 malam. Di hari yang sama, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar kampanye terakhir di Jakarta International Stadium. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Kemudian di sekitar GBK jam 14 besok itu akan diberlakukan Car Free Day. Jam 14 sampai jam 20 WIB akan diberlakukan Car Free Day bagi para peserta kampanye. Dari kami sudah berkomunikasi dengan Pak Direktur Lantas, ada beberapa kantong parkir yang disiapkan, kemudian ada sistem drop off, ya, titik-titik drop off-nya mungkin sudah disampaikan juga oleh TMC Polda Metro Jaya. Saudara, Sabtu besok 2 pasangan Capres-Cawapres sama-sama akan menggelar kampanye akbar di Jakarta. Apa saja persiapan polisi untuk melakukan pengamanan? Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky.
Alfa, bagaimana rencana pengamanan besok terkait kampanye akbar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di GBK dan Anies Muhaimin di Jakarta International Stadium? Ya Cindy dan juga saudara, persiapan dari aparat pengamanan yaitu dari kepolisian ini sudah akan mengerahkan lebih dari 5.000 personil polisi untuk menjaga di 2 tempat kampanye akbar, baik itu di area Gelora Bung Karno maupun di area Jakarta International Stadium, di mana dibagi sekitar lebih dari 2.000 begitu menjaga di area GBK dan juga di Jakarta International Stadium. Pertama di GBK sendiri ini akan diberlakukan Car Free Day seperti yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Car Free Day akan berlaku dari pukul 14 siang atau pukul 2 siang sampai pukul 8 malam untuk menghindari adanya kemacetan kalau berkaca dari kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 pada beberapa waktu lalu yang juga dilakukan di GBK. Kawasan GBK ini sangat macet, bahkan kemacetan itu mencapai daerah-daerah sekitarnya yang terdampak juga, baik itu daerah Selipi hingga ke Palmerah. Ada juga beberapa rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di area GBK, tetapi ini kembali sifatnya masih situasional, dan yang beberapa yang bisa saya jabarkan misalkan dari Jalan Gatot Subroto ini akan diarahkan ke Selipi, jadi tidak ada yang bisa melewati gerbang pemuda area GBK karena ada pelaksanaan kampanye akbar tersebut. Baik itu juga yang dari arah Selipi menuju Semanggi ini juga akan langsung diarahkan, tidak bisa melewati area GBK. Begitu pula dengan pengamanan atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan di daerah area Jakarta International Stadium. Ini juga dilakukan 6 skema atau 6 skenario, dan ini akan dilakukan situasional juga melihat kondisi di lapangan nanti. Tapi bisa dipastikan akan dilakukan pengamanan begitu, dan juga ada disediakan kantong-kantong parkir baik itu di area Jakarta International Stadium dan juga di GBK. Kalau di JIS itu ada 6 titik. Yang pertama ada di dalam stadion, duanya di luar stadion, kemudian di Ancol dan juga di kawasan Wisma Atlet dan juga G-Expo Kemayoran. Sedangkan kalau yang di area GBK ini hanya 3 titik kantong parkir, yaitu di area GBK parkirannya cukup luas, dan juga lapangan Aldiron dan gedung Smesco. Tentu saja kantong-kantong parkir ini juga sangat penting mengingat berkaca pada kampanye akbar pasangan 03 beberapa waktu lalu, parkir ini bisa mencapai area jalan tol sehingga ini sangat menghambat kegiatan dari para pengendara yang akan mengakses wilayah-wilayah tersebut. Dan juga ditambah lagi pada esok hari ini adalah hari libur perayaan Imlek, sehingga tentu saja aktivitas dari masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya ini bisa dipastikan akan dilakukan di luar rumah, tetapi harus memperhatikan juga lalu lintas dari 2 area pelaksanaan kampanye akbar tersebut. 2 tim pemenangan baik itu dari TKN maupun dari Timnas ini sudah mengantisipasi juga dan mengimbau para pendukungnya untuk menjaga lalu lintas dan juga tidak terjadi bentrok atau menghindari bentrok antar pendukung, karena mengingat ini akan dilakukan bersamaan walaupun memang waktunya berbeda. Kalau pasangan nomor urut 1 ini akan dilakukan pada pagi hari, kemudian di sekitar maksimal pukul 12 ini sudah selesai, tetapi untuk pasangan nomor urut 2 ini akan dilakukan pada sore hari, sehingga waktu bertemunya ini dipastikan akan berbeda, dan untuk menghindari juga terjadi kemacetan dan juga mungkin singgungan yang terjadi antar pendukung di lapangan. Cindy. Baik, terima kasih. Alfania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan terkait dengan bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan polisi pada saat kampanye akbar yang berlangsung di GBK, paslon nomor urut 2, dan di JIS, paslon nomor urut 1. Dan untuk ini mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat kampanye akbar di GBK nanti, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas, yaitu kendaraan dari Jalan Gatot Subroto menuju Gerbang Pemuda akan diarahkan lurus ke Selipi. Sebaliknya dari arah Selipi ke Layang Ladogi arah Jalan Gerbang Pemuda akan diminta lurus ke Semanggi. Kendaraan dari Bundaran Senayan menuju Jalan Pintu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi, dan lalu lintas dari Jalan Mustopo ke Asia Afrika akan diarahkan ke Jalan Hang Tuah.
Kendaraan dari Jalan Patra Senayan 1 menuju Asia Afrika akan dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar, sementara dari Manggala Wanabakti menuju Jalan Lapangan Tembak diluruskan ke Tentara Pelajar. Ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan Anda ketika akan beraktivitas di sekitar Gelora Bung Karno dan di Senayan serta di sekitarnya pada saat kampanye akbar berlangsung besok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan saudara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam dengan informasi Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan berkampanye di Pilpres 2024 meskipun hal itu dibolehkan oleh aturan. Netralitas Presiden dikritik oleh sejumlah akademisi dari berbagai kampus usai Jokowi menyatakan boleh kampanye dan memihak. Menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan gejala budaya, sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Di tengah sorotan seruan akademisi dari berbagai kampus di sejumlah daerah, Presiden Jokowi mengeklaim tidak akan berkampanye dalam pemilu 2024. Jokowi mengakui meski Presiden berkampanye dibolehkan dalam undang-undang, tetapi Jokowi tidak akan berkampanye. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye.
dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye. Pernyataan Jokowi ini disampaikan usai mendapat kritik dari berbagai kampus. Berbagai kampus terus menyuarakan keprihatinan terkait kondisi politik dan demokrasi jelang Pilpres 2024. Diawali dari akademisi UGM Yogyakarta, kemudian diikuti dari akademisi berbagai kampus. Salah satu pesan yang disampaikan para akademisi adalah mengingatkan Presiden Jokowi agar bersikap adil dan menjunjung tinggi etika saat menjalankan kekuasaan. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga. Kami mengawasi khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden. Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan, dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Hingga kini sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral, termasuk aparat, hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Soal netralitas, saat ini aturan terkait presiden boleh berkampanye telah digugat di Mahkamah Konstitusi. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga menteri dan kepala daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV. Mendekati pemilihan umum, sejumlah kampus menyerukan penyelamatan demokrasi. Tapi elit politik dan pejabat negara dinilai mengabaikan maklumat para guru besar hingga mahasiswa. Padahal pengabaian semacam ini bisa berdampak pada pemilih muda yang berpindah arah atau yang terburuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan gejala budaya, sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Kritik dari kampus tentang kemunduran demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu kian meluas. Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menyampaikan kritik kepada pemerintah jelang pemilu. Guru besar Unsud Purwokerto, Hipnu Nugroho, menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Ini kan kalau kita lihat kan satu, kita itu krisis keteladanan, krisis moralitas, kemudian penegakan hukum yang tanda petik tidak maksimal. Kita lihat angka korupsi itu anjlok 40 dalam sejarah pemerintahan. Ini suatu luar biasa. Sehingga bagaimanapun nantinya pemerintah siapapun depannya kayaknya harus betul-betul evaluasi bagaimana kondisi ini tetap jalan dengan baik. Jangan sampai terjadi adanya reformasi jilid 2. Itu jangan sampai. Tak cuma di kampus, sejumlah mahasiswa di Jabodetabek juga turun ke jalan menolak pemilu curang.
Selain orasi di tengah jalan, mahasiswa juga membentangkan spanduk di beton pembatas bertuliskan "Makzulkan Jokowi, tolak pemilu curang". Mahasiswa resah dan menilai Presiden Jokowi campur tangan dalam pemilu 2024 dengan memperbolehkan Presiden dan para menteri berkampanye secara terbuka. Pemilu yang curang hanya dapat dipulihkan keadilannya jika para pelaku kecurangan yang memanfaatkan kekuasaan dibatasi atau dicabut mandatnya. Puncak dari campur tangan Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 ditunjukkan dengan jelas memperbolehkan Presiden dan para menteri untuk kampanye terbuka. Ya, atas dasar itu kami menggalang konsolidasi dan teklab, lalu kita akan melakukan aksi, dan aksi ini merupakan aksi pemantik kita, bukan aksi terakhir kita, kawan-kawan. Gelombang seruan kampus kepada Presiden Jokowi pun mendapat respons dari Menteri Investasi yang juga anggota tim pemenangan Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia. Ia menuding gerakan akademisi kali ini ada yang merancang. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum sivitas akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya sivitas akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja, bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Kegelisahan para sivitas akademika seolah memuncak tatkala Presiden Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Hal ini diucap Presiden saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Namun 2 minggu berselang, setelah muncul desakan akademisi dari sejumlah kampus, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan berkampanye di Pilpres 2024. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Hingga kini, sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sikap elit politik dan pejabat negara yang mengabaikan seruan sejumlah kampus juga bisa berdampak bagi pemilih muda. Menurut peneliti BRIN Wasistora Harjojati, mereka bisa gampang dalam memilih atau yang terburuk menjadi golongan putih alias tidak memberikan suaranya pada pemilu 2024. Satu, ada potensi adanya golongan putih karena pemilih muda ini menjadi apatis dan kemudian apolitis. Atau yang kedua, kemungkinan lain adalah terjadi migrasi suara yang itu sebelumnya sudah menetapkan pilihan ke paslon tertentu, pada akhirnya kemudian berpindah ke paslon lain. Pemilih muda ini akan menimbang ulang ya terhadap relasi, konektivitas, situasi, kondisi sekarang dengan konstelasi politik yang ada. Kampus dianggap sebagai salah satu penjaga moral bangsa. Jika seruan kampus tak ditanggapi serius, seruan sivitas akademika bisa menimbulkan situasi sulit di masa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.
Kampanye terakhir akan jadi kesempatan terakhir bagi capres-cawapres meyakinkan pemilih. Adu gagasan atau adu gimmick? Rizka Clarissa akan kembali untuk Anda membahas hal ini di Sapa Indonesia Malam. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Satu orang meninggal dunia dalam kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel dan 2 rumah warga di Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran ini diduga akibat api yang digunakan untuk menambal ban di bengkel tersebut terkena tumpahan bensin. Sebuah baliho calon anggota legislatif roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Baliho caleg yang roboh akibat angin kencang langsung menimpa pengendara motor yang melintas. Polisi menetapkan YA yang juga kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara. Polisi menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Dalam penangkapan di rumah tersangka, penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatannya. YA ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana terhadap korban yang berusia 6 tahun. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli renceng, nanti spiring. Dari Wings Food. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pik Kopi, jagonya kopi. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka.
Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini, pukul 7:30 di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 akan berakhir besok. Selama 75 hari berkampanye, pasangan Capres dan Cawapres telah menyampaikan gagasan dan program yang akan diwujudkan jika menang Pilpres nanti. Kita lihat saudara, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama Capres-Cawapres 2024. Anies Muhaimin menjanjikan penciptaan 15 juta lapangan kerja, sedangkan Prabowo Gibran 19 juta dan Ganjar Mahfud 17 juta. Di bidang pendidikan, Anies Muhaimin janjikan anggaran pendidikan 20% di APBN atau sekitar 600 triliun, sedangkan Prabowo Gibran mengandalkan program makan siang gratis untuk anak sekolah dengan perkiraan anggaran mencapai 400 triliun. Di bidang pendidikan, Ganjar Mahfud menjanjikan program satu keluarga miskin, satu sarjana. Lalu kita lihat juga di bidang kesehatan. Anies Muhaimin menjanjikan layanan kesehatan yang adil tanpa diskriminasi. Prabowo Gibran sebut akan mengatasi kekurangan dokter dengan bangun 300 fakultas kedokteran. Sementara Ganjar Mahfud akan mewujudkan program satu desa, satu vaskes, satu nakes. Beragam janji paslon di Pilpres ditebar untuk memikat calon pemilih. Di kampanye terakhir besok, mampukah Capres-Cawapres meyakinkan gagasannya sebagai yang terbaik atau hanya gimmick belaka? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Masing-masing. Masa kampanye pemilu 2024 akan segera berakhir. Sabtu 10 Februari besok menjadi hari terakhir kampanye. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan memanfaatkan hari terakhir kampanye dengan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS. Timnas Amin Muhaimin menyatakan kampanye akbar Anies Muhaimin di Jakarta akan mengusung tema Kumpul Akbar Berani Berubah. Kumpul Akbar 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium, yang ini tentu saja menjadi salah satu momentum untuk perubahan. Salah satu agendanya tentu saja ingin bagaimana memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Temanya adalah Kumpul Akbar dan Berani Berubah. Kita melihat animo masyarakat besar sekali. Insya Allah pintu JIS akan terbuka dari pagi, ya dari subuh. Silakan dari berbagai kalangan, tidak perlu tiket ya, karena selagi tempatnya masih ada, semua masyarakat boleh hadir untuk mengkampanyekan perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran juga akan menutup kampanye di Jakarta, tepatnya di Stadion GBK Senayan. TKN Prabowo Gibran menyebut kampanye di GBK akan dihadiri 500 juta pendukung Prabowo Gibran. Estimasi orang yang datang, yang sudah daftar pada hari ini sudah lebih dari 500 juta orang yang sudah daftar. Dan yang sudah daftar itu sudah lebih dari 500 juta orang. Tetapi namanya ini kegiatan untuk umum, kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa mencegah,
orang-orang yang ingin berdatang. Karena ini adalah untuk umum, tetapi kita anjurkan tetap suasananya tertib, semua harus menggunakan baju biru, karena namanya adalah pesta rakyat untuk Indonesia Maju, nanti menggunakan baju biru. Berbeda dengan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 2, pasangan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memilih mengakhiri kampanye di Jawa Tengah, salah satunya di kota Semarang. TPD Ganjar Mahfud Jawa Tengah mengungkap alasan khusus memilih Jawa Tengah sebagai kampanye akbar terakhir Ganjar Mahfud. Tempat terakhir kampanye Semarang, ibu kota kandang banteng. Oh, ini bagian dari membilas kampanye sebelah kemarin itu. Ya, bilas terus sampai tanggal 14 tak bilas terus biar bersih. Tempatnya masing-masing. Sejumlah tokoh politik termasuk Ketua Umum Parpol diperkirakan akan hadir di kampanye terakhir. Panggung kampanye besok akan menjadi kesempatan terakhir bagi Capres-Cawapres dan Parpol untuk meyakinkan pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Kampanye terakhir akan jadi kesempatan terakhir untuk meyakinkan pemilih. Apa yang disiapkan tim pemenangan untuk meyakinkan pemilih di kampanye terakhir besok? Kita ulas bersama perwakilan dari masing-masing tim pemenangan Capres. Dari Timnas Amin ada Daniel Johan, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran diwakili Viva Yoga Mauladi, dan dari TPN Ganjar Mahfud hadir Todung Mulya Lubis. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Friska. Ini besok jadi hari yang ditunggu ya, kampanye terakhir. Apakah masih ada kejutan atau menekankan gagasan baru saja yang sudah disampaikan selama masa kampanye ini? Dari Bung Daniel dulu. Ya tentu kita akan konsisten ya menjadi puncak gagasan yang akan kita sampaikan. Tentu kalau masalah kejutan kita tunggu saja, tetapi yang pasti selain kejutan akan ada penegasan-penegasan hal-hal penting, visi penting yang akan diperjuangkan dan yang akan diwujudkan oleh pasangan Amin. Selain tentu memberikan semangat agar pemilu ini harus dipastikan jurdil dan hasilnya legitimate di mata rakyat, sehingga semua hasil pemilu bisa diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga kita akan mendorong segenap rakyat untuk dengan semangat datang ke TPS, sekaligus menjaga agar suara-suara di TPS itu terjaga dengan baik, tidak terjadi kecurangan, dan kita sama-sama mengawal dengan semangat, dengan riang. Kalau Mas Viva, ya kalau kejutan namanya juga kejutan, nggak mungkin ya dibocorin di sini, tapi apakah kampanye akbar besok layak ditunggu dan kenapa? Serta seperti Bung Daniel tadi, apakah ada penegasan gagasan juga dari paslon nomor urut 2? Soal gagasan semuanya sudah terangkum di visi misi Prabowo Gibran, 8 Astana-Cita, 17 program prioritas, dan 8 program prioritas yang dipercepat. Selama 75 hari kita berkampanye, kita selalu mensosialisasikan program-program prioritas bagi masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia sudah mengetahui program-program dari Pak Prabowo Gibran, dan saatnya sekarang untuk menentukan pilihan. Kami berharap program melanjutkan dan menyempurnakan Prabowo Gibran ini adalah menjadi bagian dari proses keberlanjutan proses pembangunan. Dan yang kedua, kita ingin menegaskan kembali bahwa janji-janji dalam kampanye itu adalah menjadi bagian dari pertanggungjawaban politik kami. Seandainya Tuhan Yang Maha Esa merintui kami dan rakyat memberikan mandat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih, itu akan kita pertanggungjawabkan dan kita akan realisasikan, dan kita akan berupaya agar janji-janji dalam kampanye itu adalah menjadi pertanggungjawaban sejarah. Dan kita akan hadir besok di Gelora Bung Karno jam 12 siang sudah buka. Kita akan pesta rakyat untuk Indonesia Maju dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional dari seluruh partai koalisi Indonesia Maju, seluruh selebritis, bertebaran bintang, dan seluruh rakyat, terutama di wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya,
akan bergembira karena itu adalah kampanye. Maka kami meminta untuk besok yang hadir di Gelora Bung Karno agar tidak membawa anak-anak kecil, dan nanti setelah kita berkampanye kita akan bersihkan bersama-sama. Datang bersih, kemudian pulang bersih, dan kita ingin menghadirkan suasana kampanye yang sejuk, damai, penuh dengan kehangatan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang beradab, yang ingin menghadirkan pemilu itu luber, jurdil, aman, nyaman, damai, dan menggembirakan. Kalau dari Bang Todung, apa yang ingin ditunjukkan di daerah yang jadi kandang banteng di Jawa Tengah yang disebut-sebut dan tampaknya akan dilirik juga oleh paslon lain selama ini? Silakan Bang Todung. Gini Friska, Pak Ganjar, Pak Mahfud itu berkali-kali mengatakan dalam debat Capres dan Cawapres dan juga dalam kampanye mereka bahwa no one is left behind. Jadi tidak satu orang pun akan ditinggalkan. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud itu sudah keliling Indonesia, datang dari satu tempat ke lain tempat, mendengar suara rakyat dari bawah, dan menyerap suara itu. Jadi yang pasti negara akan hadir. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, itu akan betul-betul memperhatikan dan mengayomi kepentingan rakyat banyak. Tadi disebutkan oleh Friska sendiri bahwa program sudah disampaikan. 7% pertumbuhan ekonomi. Kelihatan ambisius, tapi memang itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin maju ke depan. Kita ingin ada internet gratis untuk memperluas pendidikan dan akses terhadap informasi. Kita ingin menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Satu desa, satu vaskes, satu nakes. Dan juga akan ada pemberantasan korupsi yang sangat-sangat intensif dilakukan. Pak Mahfud itu orang yang sangat getol dan gigih untuk memberantas korupsi, dan saya kira itu akan dilanjutkan. Jadi kalau ditanya apa yang akan dilakukan ya oleh Ganjar dan Mahfud, apakah akan ada gagasan-gagasan baru? Semua gagasan itu sudah disampaikan secara publik, baik dalam debat-debat yang dilakukan maupun dalam kampanye-kampanye di daerah. Jadi saya kira yang penting adalah kita semua berusaha untuk menjaga semua semangat ini dan menjaga Pilpres dan Pemilu yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari ini berjalan damai, berjalan tertib, berjalan sesuai dengan semangat kebersamaan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemilu dan Pilpres yang punya integritas, yang diakui di dalam dan di luar negeri. Dan ini penting buat saya. Ini penting buat kita semua karena kita diuji gitu. Kita diuji oleh dunia, oleh rakyat kita, apakah kita mampu menjadi negara yang demokratis. Apakah kita mampu mengelola pemilu dan pilpres ya, yang betul-betul sangat kompleks ya, dan sangat menentukan ini. Karena kita mesti mengakhiri satu periode sejarah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan kepemimpinan yang baru. Mudah-mudahan rakyat memilih yang terbaik. Dan saya harap rakyat tidak salah pilih. Ya. Nah, saya kira ini yang paling penting karena kita akan hadir bersama rakyat setiap saat, setiap detik ya. Dan kita ingin mendengar terus denyut nadi rakyat itu. Oke, dan siapa yang dipilih nanti bergantung pada hati nurani masing-masing pemilih. Tapi bicara soal usaha untuk ke sana, kampanye 75 hari, kalau ditanya cukup atau tidak, ya dicukup-cukupkan, selesai tidak selesai dikumpulkan gitu ya Bapak-Bapak. Tapi tentu ada evaluasi terhadap target perolehan, baik itu lewat survei, lewat jejak pendapat misalnya yang jadi tolok ukur sementara. Ini kan setidaknya gambaran. Apa saja evaluasinya? Kalau tadi Bung Daniel dulu, saya ke Mas Viva dulu sekarang, silakan. Ya, kita selalu memonitor, mengevaluasi setiap hari tentang rencana strategis pelaksanaan, dan kita menginginkan bahwa dalam sisa waktu sampai tanggal 14 Februari ini, kita masih terus berjuang keras agar ada tambahan intensif elektoral Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau soal satu putaran atau dua putaran, kami serahkan kepada rakyat pemilih. Tapi kami menginginkan bahwa dalam sisa waktu ini kita akan terus berjuang dengan seluruh tokoh-tokoh koalisi Indonesia Maju untuk turun gunung, meyakinkan kepada masyarakat, dan kita menginginkan bahwa suasana pemilu sebagai bagian dari kedaulatan rakyat ini harus kita jaga sesuai dengan koridor demokrasi dan peraturan perundang-undangan, dan kita ingin bahwa pemilu itu adalah menjadi bagian dari proses kecerdasan politik rakyat dan menghasilkan
sebuah proses politik yang didasari dalam legitimasi politik yang terpilih nanti adalah bagian dari legitimasi politik rakyat yang menjadi ajang bahwa pemilu harus kita jaga bersama, harus jujur, berkualitas, dan berintegritas. Seluruh komponen bangsa, terutama dari pemantau pemilu, kami mohon untuk selalu mengawasi. Dari netizen juga sama, kami memohon untuk selalu memonitor dan mengawasi. Dan kita harapkan bagian dari proses penting kehidupan bangsa ke depan dengan pemilu ini menjadi tonggak-tonggak sejarah untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke depan untuk lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Kalau dari Bang Todung, evaluasi target elektoral sejauh ini seperti apa? Kita sangat optimis dengan target elektoral kita, dan yang paling penting sebetulnya adalah survei itu jadi guidance, jadi petunjuk, tapi saya tidak 100% percaya pada survei. Karena survei itu banyak ya hal yang bisa kita pertanyakan. Buat saya yang paling penting adalah penyelenggara negara. Buat saya yang paling penting adalah ASN, kepala desa, ya, pihak polisian, ya, pihak penyelenggara pemilu. Nah, mereka betul-betul mesti menjamin netralitas. Mereka betul-betul mesti menjamin tidak ya membolehkan ada yang intervensi, ikut campur tangan dan menekan atau intimidasi. Kita pernah punya pemilu dan pilpres yang sangat demokratis, dan menurut saya kita tidak boleh mundur dari apa yang sudah kita capai sebelum-sebelumnya ini. Nah, ini yang paling penting, karena kalau misalnya netralitas itu dilanggar, kalau misalnya intervensi itu dibolehkan atau dibiarkan, nah kita akan menghadapi banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali soalan mengenai legitimasi. Nah, apakah kita mau pemilu kita ini atau pilpres kita ini tidak punya legitimasi, outputnya? Kan kita tidak mau itu, karena itu akan menghambat pembangunan yang akan kita lakukan ke depan. Jadi harapan saya adalah please ya, KPU, Bawaslu, polisi, TNI, kepala desa, aparat pemerintahan untuk menjaga diri, menahan diri untuk tidak mengganggu netralitas, tidak mengganggu integritas dari pemilu dan pilpres itu. Ini yang paling penting buat kami. Oke, jadi yang paling penting netralitas yang disoroti. Kalau dari paslon nomor 1, Bung Daniel, target perolehan suara sejauh ini apakah sudah sesuai yang diharapkan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin dari survei internal terus meningkat. Ya, mudah-mudahan pada tanggal 14 Februari yang kita sebut sebagai silent majority dan kaum muda yang akan menentukan hasil pemilu nanti, hasil pilpres nanti, itu bisa memberikan keberpihakan, memberikan hatinya kepada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena selama kami keliling, termasuk di dapil saya itu, banyak masyarakat karena ada tekanan baik halus maupun tidak ya, untuk memilih pasangan tertentu, sehingga cukup banyak masyarakat itu yang tidak terus terang apa yang menjadi pilihan di hatinya. Ya. Nah, itu pun saya rasa akan menjadi distorsi yang cukup besar di dalam setiap survei, sehingga apa yang ditulis di dalam survei sebenarnya berbeda dengan yang ada di hatinya. Itu terjadi di Jakarta. Waktu Pak Anies maju, Pak Anies selalu dibontot. Tetapi pada saat pencoblosan, nah, suara hati masyarakat itulah yang keluar. Dan waktu itu justru Pak Anies menang sebagai gubernur. Nah, mudah-mudahan ini pun akan terjadi pada tanggal 14 Februari. Yang penting adalah kita memastikan kepada segenap rakyat, jangan takut. Pilihlah sesuai hatimu, pilihlah calon yang menurut hatimu yang paling baik untuk masa depan Indonesia yang lebih memberikan harapan baru kepada kita semua. Oke, kalau dari sisi kampanye yang dilalui pasti sudah jor-joran dari masing-masing pasangan calon nomor 1, 2, 3. Tapi kan menuju pemilu dan juga di hari H dan setelahnya yang penting adalah pemilu berjalan jujur, adil, dan bagaimana rakyat bisa mengawasi ini. Apa yang dipesankan dari masing-masing paslon dan sudah bisa dipercayakah proses pemilu yang selama ini berjalan? Bang Todung dulu. Ya, selama ini kita berhasil menjaga satu proses pemilu dan pilpres yang cukup baik. Ya. Dan kita dilihat sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Nah, menurut saya, kita tidak boleh merosot dari itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menekankan, tolong KPU, Bawaslu, ASN, ya, pejabat-pejabat pemerintahan daerah, polisi dan TNI untuk
menjaga diri, tidak ikut campur. Untuk betul-betul menjaga ya stabilitas dalam proses pemilu ini supaya tidak ada ya kecurigaan, tidak ada tekanan intimidasi. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, menurut saya insya Allah kita akan berhasil melahirkan pemimpin baru yang didukung dan mempunyai legitimasi. Nah, kalau yang lain, saya kasih kita semua sudah punya antisipasi, kita punya survei internal yang kita lakukan masing-masing. Ya, saya kira rakyat itu cukup cerdas, dia akan memilih dengan hati nuraninya. Ya. Jadi program sudah disampaikan, ya, dan mereka akan melihat program, bukan melihat gimmick-gimmick yang sudah diberikan. Itu akan lewat. Oke. Baik, kalau Bung Daniel gimana untuk mengawasi proses pemilu yang tersisa ini? Ya, semangatnya sama. Kita benar-benar menekankan agar ASN, Polri, tentara, seluruh aparat itu bersikap netral. Ya. Karena tugas mereka justru adalah yang di ujung tombak melaksanakan undang-undang dan peraturan. Jangan justru dalam pemilu ini ada pelanggaran, ada peraturan yang dilakukan. Nah, kenapa? Karena ini bukan hanya kepentingan kita semua, segenap peserta Pilpres dan Pileg, dan kepentingan rakyat, tapi ini menjadi kepentingan utama pemerintah yang ada sekarang ini. Kalau pemilu sampai tidak legitimate, itu sangat merugikan rakyat, tetapi juga sangat merugikan, sangat membahayakan posisi pemerintahan yang ada. Ya. Jadi kita sama-sama kawal pemilu dengan jurdil, dengan riang gembira, dan hasilnya diterima dengan sah bahwa ini jurdil oleh segenap rakyat dan bahkan dunia internasional. Kalau Bung Viva, gimana untuk memastikan bahwa pemilu ini tidak hanya dilalui dengan riang gembira, tapi juga diawasi berjalan jujur dan adil? TKN Prabowo Gibran mendorong agar pemilu ini betul-betul berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan beberapa undang-undang yang lainnya, karena itu menjadi patokan hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan. Proses untuk monitoring pengawasan dari lembaga negara itu sudah ada Bawaslu, ada Gakumdu, yang itu adalah kolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan, dan monitoring dari beberapa kekuatan civil society yang sangat luar biasa, serta kelompok-kelompok pemantau pemilu, serta dari netizen yang selalu memonitor 24 jam. Jadi kami berharap proses pemilu ini adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat, tidak boleh dinodai. ASN, TNI, Polri itu memang harus netral dan harus menjaga integritasnya, serta kekuatan-kekuatan dari civil society harus terus berupaya melakukan kritisisme dan melakukan sebuah kegiatan monitoring agar apa? Proses perjalanan pemilu ini adalah bagian dari proses perjalanan sejarah bangsa yang harus diawasi oleh seluruh komponen bangsa. Jadi Bawaslu, penyelenggara pemilu yang lainnya itu harus berkualitas dan berintegritas untuk menghasilkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan menggembirakan. Oke, harus langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, karena kita tidak hanya mencari pemimpin, tapi juga pemimpin yang punya legitimasi. Kita awasi bersama. Terima kasih dari Timnas Amin, Bung Daniel Johan. Terima kasih dari TKN Prabowo Gibran, Mas Viva Yoga Mauladi. Terima kasih juga dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Todung Mulya Lubis. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat-sehat. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Warga memanfaatkan momen libur panjang, peringatan Isra Miraj, dan Hari Raya Imlek untuk berlibur. Arus lalu lintas di sejumlah kawasan wisata terpantau padat. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Kompas Update
dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sisjarani. Saudara, diduga sopir mengantuk, sebuah angkot tercebur kali di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa ini bermula saat angkot melaju dari arah Senen menuju Gunung Sahari. Namun angkot itu kemudian oleng hingga tercebur ke sungai. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk saat berkendara. 1 unit mobil crane dikerahkan untuk mengangkat badan angkot ini. Upaya pengangkatan angkot sempat terkendala karena ketinggian tanggul yang mencapai 2,5 meter. Akibat kecelakaan, sopir dan seorang penumpang mengalami luka ringan. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini, pukul 7:30 di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam, libur panjang, peringatan Isra Miraj dan Imlek. Arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, padat Jumat malam. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi memberlakukan sistem one way. Selain menerapkan sistem one way, polisi mengarahkan pengendara ke jalur alternatif. Wisatawan berkunjung ke sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengisi libur panjang bersama keluarga. Wisatawan memenuhi kawasan Malioboro, Yogyakarta pada momen libur panjang, peringatan Isra Miraj dan Imlek. Selain berbelanja, pengunjung juga menikmati kuliner di Malioboro. Kawasan wisata Malioboro dipadati wisatawan lokal hingga luar kota pada Jumat malam. Pengunjung menikmati suasana Jogja sambil berwisata kuliner hingga berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Untuk melihat situasi terkini, suasana di musim libur panjang Hari Raya Isra Miraj dan Imlek, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dari kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat, dan juga Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Saya ke Fadil dulu di Lembang. Apakah
sampai malam hari ini semakin terlihat peningkatan jumlah wisatawan menuju Lembang? Di kedua libur panjang ini, khususnya di jalur wisata Lembang ini terjadi peningkatan kendaraan wisatawan yang baik dari luar Bandung Raya, sehingga dibandingkan dengan pada siang hari hingga sore tadi memang terjadi kepadatan di berbagai lokasi di jalur wisata Lembang. Namun sampai Jumat malam ini arus lalu lintas memang di jalur wisata Lembang sudah terpantau ramai lancar. Kendaraan wisatawan masih mendominasi, tetapi dari arah Lembang menuju Bandung, sehingga upaya dari pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan selama di jalur wisata ini sangat bermanfaat, di mana berdasarkan pantauan saya tadi hampir sekitar 1 jam pihak Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem satu arah di pertigaan Betrik, sistem one way dari arah Bandung maupun Lembang dan sebaliknya. Priska. Di Lembang diterapkan sistem one way untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan. Bagaimana di Yogyakarta, Mika? Bagaimana suasana di Malioboro malam ini? Apakah terlihat padat juga? Selamat malam Friska dan saudara. Ya, betul sekali, kepadatan di Malioboro memang terus terjadi hingga pada kami melaporkan untuk Anda, Friska. Namun memang dikarenakan ada aturan bebas kendaraan pada pukul 18.00 hingga pada pukul 21.00, sehingga yang tampak di kawasan Malioboro pada saat ini adalah banyaknya pejalan kaki yang memenuhi sepanjang jalan Malioboro. Namun nanti selepas pukul 21 diperkirakan kepadatan kendaraan yang melintas di kawasan Malioboro akan kembali terjadi, mengingat di pintu masuk Malioboro saat ini panjang sekali antrian kendaraan yang tertahan. Mereka memarkir kendaraannya di pinggir jalan karena memang tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Malioboro pada saat ini. Memang kadang-kadang Friska ada aturan-aturan yang ketika hari normal diberlakukan hari bebas kendaraan atau malam bebas kendaraan pada pukul 18.00 hingga 21. Namun biasanya pada libur panjang aturan itu tidak diberlakukan. Namun tampaknya berbeda kali ini, aturan itu tetap diberlakukan, sehingga tadi kami melihat banyak kendaraan atau pengemudi kendaraan yang bersitegang dengan petugas di lapangan. Namun akhirnya semua bisa dilerai, begitu Friska. Baik, di Malioboro masih jadi magnet wisatawan, dan sebelumnya juga di Lembang tak kalah padatnya. Terima kasih Michael Aryawan langsung dari Malioboro, Yogyakarta, dan Ahmad Fadilah dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan. Kalangan dosen antropologi menyampaikan kritik atas kondisi demokrasi jelang pemilu 2024. Sesaat lagi. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Kopi gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main, cuma kopi gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1, Pick Kopi, jagonya kopi. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini pukul 7:30 di Kompas TV. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mixed Up Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini pukul 7:30 di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara, kritik atas kondisi demokrasi jelang pemilu 2024 terus bergema. Kalangan dosen antropologi mengaku prihatin dengan lunturnya etika dan moral berbangsa dan bernegara. Sebanyak 10 poin keprihatinan disuarakan 4 asosiasi antropolog di Rumah Bung Hatta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Mereka meminta presiden, pejabat negara, dan calon wakil rakyat menjadi sosok teladan yang kembali menjunjung nilai kejujuran dan kepatutan. Turut hadir dalam kegiatan Putri Bung Hatta sekaligus Guru Besar Antropologi UI, Mutia Farida Hatta. Presiden, para pejabat negara, serta para calon wakil rakyat harus menjadi sosok suri tauladan dengan mengaktifkan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan yang menjunjung tinggi moral luhur dalam demokrasi. Bukan justru menimbulkan kerancuan dan kebingungan akan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk dalam praktek budaya demokrasi kita. Petisi keprihatinan atas kondisi sosial politik bangsa Indonesia jelang pemilu 2024 juga disuarakan oleh Jaringan Gus Durian Indonesia di Yogyakarta. Dalam petisinya, Jaringan Gus Durian menuntut pemilu yang jujur dan adil serta bebas dari campur tangan pemerintah. Pembacaan petisi keprihatinan Jaringan Gus Durian dibacakan Putri Gus Dur Alisa Wahid. Jaringan Gus Durian Indonesia mengeluarkan 7 poin pernyataan sikap menuntut pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil serta bebas dari campur tangan pemerintah. Selain itu, Jaringan Gus Durian juga menyoroti pelanggaran etika yang terjadi jelang pemilu. Kami menuntut para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, khususnya Presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI, Polri sebagai pemegang senjata tentu saja, dan kejaksaan untuk tetap menjaga integritas, kejujuran,
dan sikap netral agar proses politik pemilu dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu adalah penanda akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu. Korban akibat serangan Israel di Gaza Tengah terus berdatangan ke Rumah Sakit Al-Aqsa. Informasi selengkapnya usai jeda. Emang boleh senyeri ini? Hah? Emang boleh sesakit ini? Hah? Emang boleh seenggap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D, kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas. Emang boleh sesehat ini? Karoma Insani, susu kambing Etawa. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada sweet crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. PSI menang pasti menang. PSI Partai Jokowi. PSI menang pasti menang. PSI Partai Jokowi. Masak apa ya, Bang? mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Ada yang baru nih, dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito, siap makan. Chicken Teriyaki. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Ikuti pidato politik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Malam ini, pukul 7:30 di Kompas TV. Kami kembali dengan informasi saudara. Operasi militer Israel di wilayah Gaza masih berlanjut. Korban akibat serangan Israel di Gaza Tengah terus berdatangan ke Rumah Sakit Al-Aqsa. Korban luka akibat serangan Israel yang didominasi perempuan dan anak-anak terus berdatangan ke Rumah Sakit Al-Aqsa. Dilaporkan Israel juga membombardir kota Rafah di Gaza hingga menewaskan 5 orang, termasuk anak-anak. Museum Seni Digital di Tokyo, Jepang menampilkan karya seni cahaya imersif. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Lawan panas
ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Buat gue cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Saudara, Museum Seni Digital di Tokyo, Jepang menampilkan karya seni cahaya imersif. Pengunjung diajak untuk melihat karya seni digital dengan pengalaman dinamis dan menarik. Salah satu yang menjadi daya tarik pengunjung adalah bola cahaya, di mana bola akan menyala terang jika pengunjung mendekat pada bola. Dinding hingga lantai museum, lab borderless, juga dipenuhi oleh karya seni digital. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sisterani. Terima kasih Anda telah memperbarui informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa besok.
14 Februari 2024, arah dan masa depan Indonesia ditentukan oleh suara Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya muliakan. Saat ini, dunia dan negara kita berada dalam penggal sejarah yang penting dan menentukan. Penggal sejarah yang akan menentukan nasib dan masa depan kita. Tahun ini, 2024, dunia akan melakukan perhelatan demokrasi yang terbesar dalam sejarah. 2 miliar manusia di lebih dari 50 negara akan memilih pemimpin nasional dan anggota parlemennya. 3 negara demokrasi terbesar, India, Amerika Serikat, dan Indonesia juga ikut di dalamnya. Pasca pemilihan umum tahun ini, diperkirakan landscape politik global yang baru akan terbentuk. Mudah-mudahan tidak justru menimbulkan hal-hal yang lebih buruk. Ingat, saat ini dunia kita penuh dengan permasalahan, risiko, dan ketidakpastian. Geopolitik dan keamanan internasional makin memburuk. Perekonomian dunia makin sering mengalami goncangan, serta krisis iklim dan lingkungan makin mengancam keselamatan bumi kita. Karenanya, tidak salah jika di sana-sini muncul harapan besar. Harapan agar hasil pemilihan umum di puluhan negara itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dunia. Harapan seperti itu juga muncul dengan kuatnya di negeri kita. Rakyat Indonesia berharap setelah pemilu ini nasib dan masa depannya lebih baik, bukan sebaliknya. Rakyat berharap 5 tahun mendatang negaranya makin maju, makin damai, makin adil, dan makin sejahtera. Rakyat Indonesia merasakan 5 tahun terakhir ini hidupnya mengalami tekanan dan kesulitan. Bukan hanya akibat pandemi COVID-19, tetapi juga karena ekonomi yang melambat dan tingkat kesejahteraan yang menurun. Karenanya, rakyat menaruh harapan yang sangat besar kepada pemimpin bangsa yang baru, dan juga kepada para wakilnya di DPR dan DPD nanti.
Dalam kaitan ini, saya ingin menyadarkan kita semua bahwa pemilu ini bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah taraf hidup rakyat kita makin baik, negara makin adil, demokrasi makin hidup, dan bangsa ini makin serius dalam mengatasi krisis lingkungan. Intinya, negara dan pemimpin Indonesia mendatang bisa membuat rakyat kita punya harapan dan keyakinan bahwa hidupnya akan makin baik. Harapan dan keyakinan ini penting agar rakyat kita, terlebih kaum yang kurang mampu, tidak cemas dan tidak gamang menghadapi masa depannya. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih dan menang dalam pemilu ini mesti menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab besar berada di pundaknya. Jangan sia-siakan mandat dan kepercayaan rakyat itu. Kekuasaan politik yang didapatkan bukanlah untuk dirayakan dan dipestakan. Kekuasaan itu amanah. Kekuasaan itu tugas. Dan kekuasaan itu hakikatnya tanggung jawab. Saudara-saudara, dengan mukadimah seperti itu, izinkan saya sebagai salah satu orang tua dan yang pernah memimpin negeri ini menyampaikan pandangan, harapan dan ajakan agar pemilu 2024 ini menghasilkan sesuatu yang baik. Pemilu ini telah menguras pikiran dan tenaga kita, diwarnai oleh kontestasi yang keras dan terkadang sengit, serta menggunakan biaya dan keuangan negara yang sangat besar. Mari kita pastikan perhelatan demokrasi ini tidak sia-sia. Jangan justru lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Apalagi jika kemudian gagal memenuhi harapan rakyat dan tidak membuat kehidupan mereka lebih baik 5 tahun mendatang. Pandangan, harapan, dan ajakan saya ini akan saya mulai dari testimoni dan pengamatan saya. Seperti biasanya, pemilu tahun ini juga penuh hingar-bingar dan berlangsung dengan gegap gempita. Apalagi ini pemilu kedua yang menyatukan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Saya mengamati dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari 3 bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. Apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif. Sepertinya para penyelenggara pemilu lebih menitik beratkan pada pemilihan presiden. Padahal tanggal 14 Februari ini rakyat kita juga akan memilih partai-partai politik serta memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Saya berpendapat, ke depan, sistem, konsep, dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat Capres-Cawapres juga perlu diperbaiki, agar rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkret para Capres-Cawapres untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia 5 tahun ke depan. Kita sering mendengar kata-kata, jangan salah memilih pemimpin. Semestinya juga jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Juga jangan salah memilih partai-partai politik. Ini semua mesti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata. Masih berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, saya ingin menyampaikan pengamatan yang lain. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, saya telah mengunjungi 85 kota dan kabupaten, utamanya di Pulau Jawa. Terima kasih.
Saya datang dan bermalam di kabupaten dan kota itu dengan menggunakan kendaraan darat. Saya bersyukur bahwa situasi di lapangan masih terjaga dengan baik. Tidak terjadi benturan antar elemen masyarakat yang melebihi kepatutannya. Benturan politik yang keras dan sering sengit di Jakarta sejauh ini tidak mengalir secara fisik ke daerah. Tentu ini berita baik. Semoga ini menunjukkan bahwa rakyat kita makin matang dalam berdemokrasi. Satu-satunya catatan yang saya miliki adalah berkaitan dengan keamanan alat peraga kampanye yang digelar di berbagai pelosok tanah air. Saya kembali bersyukur melihat billboard, baliho, dan bendera partai yang dipasang di berbagai tempat yang umumnya tetap terjaga. Tidak terjadi perusakan atau penghilangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi di sejumlah daerah dan tempat saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut. Ke depan, para pengawas pemilu dan juga aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan alat peraga kampanye itu, memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua APK milik pasangan capres-cawapres manapun, milik para caleg siapapun, dan milik semua partai politik. Jangan biarkan terjadinya benturan fisik di lapangan akibat perusakan APK ini lantaran tiadanya perlindungan dari pengawas pemilu serta aparat keamanan dan penegak hukum. Masih berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, ada satu hal yang mengusik hati dan pikiran saya. Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus. Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar, dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur, dan adil. Secara implisit, mereka khawatir jika pemilihan umum tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur, dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau Pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Karenanya, melalui mimbar ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya. Pandangan dari seorang yang tidak pernah absen dalam 20 tahun pemilu di era reformasi dan demokratisasi. Baik ketika saya berada di dalam ranah kekuasaan maupun ketika berada di luar ranah kekuasaan. Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa Pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir Pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak. Begini jalan pikiran saya. Kita ingin, saya yakin rakyat Indonesia juga ingin, Pilpres 2024 ini hasilnya sah. Sah dan diterima oleh rakyat. Dengan keabsahan itu, pemimpin baru kita akan memiliki legitimasi yang kuat. Kekuasaan atau power yang dimiliki juga berkah, yang insya Allah akan mengantarkan beliau sukses dalam memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Kita tahu politik itu sejatinya cerita tentang kekuasaan.
seorang politisi akan diuji. Bagaimana cara kekuasaan itu diperoleh, apakah sah dan halal atau tidak. Setelah memegang kekuasaan, dia juga akan diuji. Bagaimana kekuasaan itu digunakan, disalahgunakan atau tidak. Oleh karena itu, kembali ke urusan pemilu 2024, kita semua mesti berupaya dan sama-sama memastikan bahwa pilpres kita ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Negara beserta segala perangkat dan sumber dayanya yang dimiliki mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia. Negara, utamanya para penyelenggara pemilu, tentu bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu. Menutup pandangan saya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 ini, saya hanya ingin bermohon kepada negara dan mengajak masyarakat luas untuk sama-sama menjaga reputasi kita sebagai negara demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa demokrasi juga mengalami pasang surut, ups and downs. Ini juga dialami oleh banyak negara di dunia. Karenanya, cara terbaik untuk menjaga demokrasi kita, ya mari kita jaga bersama-sama. Tidak ada cara yang lebih baik. Negara ini negara kita semua. Ibarat rumah, ini rumah kita bersama. Demikian juga demokrasi kita. Mari kita cegah agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada hal-hal yang buruk agar tidak perlu kemudian sejarah mengoreksinya. Saudara-saudara, sekarang saya ingin menyampaikan pikiran dan pandangan saya tentang Indonesia 5 tahun ke depan yang menjadi topik utama pidato saya ini. Berkaitan dengan itu, saya juga mengangkat tagline, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki. Setelah pemilihan umum ini usai, pemimpin bangsa yang baru dan para anggota legislatif yang terpilih harus bersiap diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas mulia yang syarat dengan tantangan namun sekaligus juga peluang. Menyimak percakapan di forum internasional, termasuk yang dibicarakan di World Economic Forum, Davos, kita tahu bahwa dunia dan kawasan Asia tidak selalu cerah. Di sana-sini muncul permasalahan dan risiko baru yang akan berpengaruh kepada Indonesia. Geopolitik dan keamanan internasional makin memburuk dengan meluasnya konflik dan peperangan di Timur Tengah. Situasi keamanan di kawasan Asia, utamanya Asia Timur yang bersentuhan langsung dengan Asia Tenggara, juga makin memanas. Akibatnya, ekonomi global juga mengalami kerentanan dan risiko baru yang pasti akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Singkatnya, ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan tidak selalu mudah. Padahal, kalau saya menyimak janji-janji pasangan Capres-Cawapres, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara yang jauh lebih tinggi. Kalau tidak, rencana indah itu tidak bisa diwujudkan. Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi kita masih tertekan, dan ruang fiskal atau anggaran negara belum kuat benar. Beban utang Indonesia juga makin tinggi. Belum pemerintah harus menyiapkan dana untuk melanjutkan proyek-proyek besar dari pemerintahan sekarang. Kalau saya berbicara seperti ini bukan berarti saya pesimistik, bukan. Saya hanya ingin realistis. Saya tetap berpendapat bahwa seberat apapun permasalahan bangsa di masa depan, selalu ada jalan untuk mengatasinya.
Harapan saya kepada pemimpin pemerintahan dan anggota legislatif mendatang, pikirkan dan rencanakan bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang menjadi harapan kita semua. Tentu rencana yang benar-benar realistis dan bisa dicapai, achievable. Waktu masih tersedia dan saya yakin itu bisa dilakukan. Ajak dan libatkan mereka yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman tentang itu. Ke depan kita harus lebih bersatu. Tinggalkan sekat-sekat politik dan ideologis yang sering membelenggu kita. Ingat, loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Secara lebih luas, maknanya adalah kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai politik ataupun golongan. Kerasnya kontestasi dalam pemilihan presiden tahun ini janganlah menjadi penghalang untuk mewujudkan kepentingan bersama itu. Saudara-saudara, saya masih akan bicara tentang Indonesia 5 tahun ke depan dengan semangat. Sekali lagi, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki. Namun, kini saya ingin bicara dalam kapasitas saya yang lain, yaitu sebagai sesepuh Partai Demokrat. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, sebagai peserta pemilu legislatif, Partai Demokrat juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan visi, misi, dan agenda perjuangan 5 tahun ke depan. Intinya, apa saja yang hendak dikontribusikan oleh Partai Demokrat ke depan, baik melalui lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Perjuangan Partai Demokrat senantiasa bertumbuh pada idealisme, etika, dan nilai kebajikan dalam berpolitik. Demokrat memandang masa depan sebagai tanggung jawab, sebagai tugas, dan juga sebagai medan perjuangan untuk memenuhi harapan rakyat. Sebenarnya di berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, telah menyampaikan agenda perjuangan Demokrat 5 tahun ke depan secara gamblang, realistis, dan komprehensif, termasuk pidato di forum Town Hall Meeting di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Malam ini, sebagai sesepuh Partai Demokrat, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh AHY tersebut. Partai Demokrat berpendapat bahwa dari segala agenda dan prioritas untuk Indonesia 5 tahun ke depan, prioritas puncaknya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih fokus lagi pada penciptaan lapangan kerja, job creation. Logikanya, jika rakyat dapat pekerjaan, maka dia akan punya penghasilan. Jika dia punya penghasilan, pasti dia punya daya beli untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lapangan kerja akan tersedia lebih banyak lagi kalau ekonomi kita tumbuh makin tinggi. Jadi, jalan menuju penciptaan lapangan pekerjaan adalah pertumbuhan ekonomi, economic growth. Inilah yang utama, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, growth and job. Namun, dalam memperjuangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tersebut, Partai Demokrat memahami ada agenda kebangsaan lain yang harus diperjuangkan. Ke depan di negeri ini, hukum dan keadilan harus makin tegak. Demokrasi dan kebebasan harus makin mekar. Dan lingkungan hidup harus makin dijaga. Maknanya, ke depan ekonomi dan kesejahteraan rakyat makin meningkat tanpa menimbulkan ketidakadilan,
tanpa mematikan demokrasi dan kebebasan rakyat dan tanpa merusak lingkungan. Ingat, kita telah mematahkan mitos masa lampau yang puluhan tahun membelenggu kita. Dulu, seolah kita harus memilih salah satu, pembangunan ekonomi atau demokrasi. Dulu kita harus memilih stabilitas keamanan atau kebebasan. Alhamdulillah, ketika saya memimpin Indonesia selama 10 tahun dulu, dengan dukungan penuh Partai Demokrat, bangsa Indonesia telah berhasil mematahkan mitos itu. Ekonomi dan kesejahteraan meningkat tanpa memandulkan demokrasi. Stabilitas dan keamanan nasional terjaga tanpa menutup ruang kebebasan rakyat. Artinya, kita bisa mendapatkan semuanya. Tidak ada yang perlu kita korbankan. Inilah agenda perjuangan Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Jika saudara-saudara rakyat Indonesia merasa cocok dan bersetuju, mari berjuang bersama Partai Demokrat. Saudara-saudara, Partai Demokrat juga mengambil bagian dalam pemilihan presiden tahun 2024 ini. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, kami mengusung dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dukungan ini tentu berangkat dari alasan, keyakinan, dan harapan. Sebelum secara resmi Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 21 September 2023 di Jakarta yang lalu, kami telah melakukan serangkaian diskusi yang mendalam. Diskusi dilaksanakan antara Pak Prabowo dengan saya, juga antara Pak Prabowo dengan AHY. Kami mencocokkan sikap, wawasan dan komitmen kebangsaan untuk Indonesia ke depan. Kami juga mencocokkan visi, misi dan agenda pemerintahan 5 tahun ke depan. Kami juga membangun kesepakatan moral dan politik dengan semangat untuk melanjutkan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik. Kami berkesimpulan ada kesamaan hati dan pikiran antara Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Demokrat. Kami senang karena apa yang diperjuangkan Partai Demokrat sangat banyak yang sama dengan apa yang akan diperjuangkan Pak Prabowo. Di samping itu, Partai Demokrat berkesimpulan dan menilai bahwa Pak Prabowo Subianto siap, cakap, dan mampu untuk memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Insya Allah. Insya Allah, jika Tuhan menakdirkan, Partai Demokrat akan gigih berjuang untuk ikut menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo kelak. Saudara-saudara, mengakhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan bahwa sejarah bangsa Indonesia tengah diukir kembali. Kita semualah yang tengah menulis sejarah perjalanan bangsa yang kita cintai ini. Marilah kita pastikan yang kita tulis adalah cerita yang baik dan indah, agar anak cucu kita kelak bangga kepada bangsa dan negaranya. Terima kasih saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi tekad dan langkah perjuangan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua
sini. Terima kasih Bapak SBY. Mas Ahaye. Demokrat will never walk alone. Never walk alone, kamu nggak sendiri. Karena Demokrat berjuang bersama rakyat. Terima kasih Bapak. Coblos nomor 14, Partai Demokrat. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Coblos 14, Partai Demokrat. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Algin Fridianto. Pemerintah Islandia mengumumkan situasi darurat setelah Gunung Snæfell di Semenanjung Reykjanes, Islandia, kembali erupsi untuk ketiga kalinya. Aliran lava merusak jaringan pipa air utama dan pembangkit listrik, sehingga mengakibatkan krisis air panas dan juga pasokan listrik. Fasilitas umum seperti sekolah dan juga bandara Keflavik yang berlokasi 30 km dari letusan gunung sudah ditutup. Untuk menghindari korban jiwa, ribuan warga di kota terdekat dari lokasi letusan gunung telah dievakuasi. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Kompas TV.